tayangan saya. Bu Nita bisa meng-cross-check, sudah kelihatan tulisan belajar konseling Qurani? Sudah ya. Bersama Sus Budiarto. Itu ada nomor HP saya 081579248859 atau melalui panitia. Atau kalau paling mudah saya sudah bergabung di grup WhatsApp belajar konseling Qurani yang dibuat oleh panitia. Terima kasih Bu Anissa. Email saya budiarto@uiajid. Kemudian saya bekerja di jurusan psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya sejak 1 Oktober 1998. Jadi sudah 22 tahun, hampir 22 tahun. Kita akan melakukan 8 agenda. Yang pertama nanti kita latihan pengantar, kemudian pengertian konseling, yang ketiga konseling Qurani, yang keempat Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, yang kelima Al-Quran sebagai penawar dan rahmat, yang kelima kualifikasi konselor Qurani, yang ketujuh prosedur konseling Qurani, dan yang kedelapan prinsip-prinsip dalam konseling Qurani. Bu Nita, nanti jika saya ternyata ada problem suara, mohon saya diberitahu ya. Kalau tidak ada pemberitahuan, saya terus saja. Baik, sekarang saya memohon dengan hormat meskipun Bapak Ibu sudah mengisi kuesioner, tetapi khusus untuk sesi sekarang saya mohon Bapak Ibu berkenan untuk menuliskan masalah. Tulisannya di kertas masing-masing saja. Atau diingat di dalam kepala. Tapi kalau nanti diingat, mohon nanti di akhir akan saya tanyakan lagi. Tuliskan masalah Bapak Ibu akhir-akhir ini. Atau kalau nggak punya masalah, atau sedang tidak anggap sebagai masalah, maka mohon tuliskan pengalaman mengasalkan akhir-akhir ini. Apa itu masalah? Masalah itu yang saya ketahui dalam pengalaman saya sebagai konselor adalah rencana, doa, keinginan kita yang belum tercapai. Yang kedua, keluhan kita terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, makhluk lain, atau keluhan kita terhadap alam semesta. Yang ketiga, masalah itu juga bisa saya maknai sebagai keluhan orang lain terhadap kita. Kemudian yang keempat, ini yang sering digunakan untuk riset, yaitu kesenjangan antara kondisi ideal dengan kenyataan. Kalau tidak ada masalah, Bapak Ibu bisa menuliskan pengalaman mengesankan, yaitu keberhasilan, atau bisa jadi sebaliknya, peak experiences atau deep experiences. Keberhasilan atau kegagalan meraih sesuatu. Dipuji orang lain atau dicaci maki orang lain. Membantu atau dibantu orang lain, atau menyakiti atau disakiti orang lain, menemukan jawaban, solusi dari suatu masalah, atau menemukan insight, menemukan ilham atau hikmah. Itu contoh pengalaman. Dipersilakan Bapak Ibu sambil mendengarkan saya itu menuliskan di kertas masing-masing, atau diingat di dalam ingatan Bapak Ibu masing-masing, atau di alat tulis yang ada di sekitar Bapak dan Ibu. Mengapa perlu ditulis? Karena saya perlu melihat secara nyata langsung terkait dengan apakah ada semacam dampak dari proses kita selama 10 sampai 2 jam ini. Kemudian setelah menulis masalah, berkenan untuk melakukan rating. Ratingnya ini agak sedikit unik, jadi nanti ratingnya sejarahnya akan saya sampaikan setelah ini. Ada yang namanya ashabul simal dan ashabul yamin. Nah, golongan kiri dan golongan kanan. Golongan kiri itu namanya psikologi negatif, istilah orang-orang psikologi mungkin ya. Kemudian yang golongan ke kanan itu psikologi positif. Meskipun sekarang kata positif juga ditakuti ya. Tapi nggak apa-apa lah, untuk konteks psikologi ini, mohon dilakukan rating semakin ke arah negatif 10, itu artinya Bapak Ibu menganggap tadi permasalahan tadi atau pengalaman tadi itu mengganggu atau sangat berat atau sangat menderita. Mohon diberi rating. Kalau semakin ke arah ke kanan, ke positif, itu berarti sangat nyaman, sangat ringan, sangat bahagia, atau tidak terganggu sama sekali. Itu plus 10. Jadi perasaan tadi yang sudah Bapak Ibu ingat, mohon sekarang, saat ini, Bapak Ibu rasakan mengganggu atau ringan atau membahagiakan. Kalau mengganggu, ke arahnya ke arah negatif. Kalau yang tidak mengganggu, sebaiknya ringan ke arah positif. Silakan dihitung, diberi rating minus 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Atau plus 1 sampai dengan 10.
Baik, kemudian masuk ke pengantar. Saya mengasumsikan bahwa Bapak Ibu sudah menulis ya. Jadi saya persilakan nanti pertanyaannya di belakang saja. Pengantarnya adalah pada tahun 2000-an itu Pak Martin Seligman, salah satu yang pernah menjadi Ketua Asosiasi Psikologi Amerika, American Psychological Association, menulis buku judulnya Authentic Happiness, kemudian diterjemahkan di Indonesia tahun 2005. Pada waktu itu saya diminta untuk membedah buku yang terjemahan ini di Universitas Sumatera Utara. Kemudian sebagian dari bedah bukunya ini saya ceritakan di sini. Setengah abad terakhir, psikologi mampu mengatasi gangguan mental yang istilahnya tadi psikologi negatif, dari 0 ke arah minus 10. Tetapi kajian tentang yang 0 sampai 10, kebahagiaan, dan seterusnya itu kurang banyak dilakukan, sehingga di zaman milenial, menurut Pak Seligman itu, manusia banyak yang menginginkan kehidupan yang lebih bermakna. Nah, Pak Martin Seligman dalam buku yang kami bedah di tahun 2005 itu, terjemahnya dalam bahasa Indonesia itu, menceritakan menjelang tidur, beberapa kali beliau merasa perlu untuk melakukan refleksi atau merenungkan supaya kehidupan beliau sendiri sebagai manusia, dan karena beliau psikolog klinis itu juga merefleksikan, bisa nggak ya kita lebih banyak melihat kenyataannya banyak mengalami begitu, itu fokus kajiannya meningkat dari misalnya plus 5 sampai plus 7, artinya emosi-emosi yang positif, kebaikan, kekuatan yang kehidupan yang lebih baik, kebahagiaan, dan seterusnya. Itu juga menjadi kajian dari psikologi, bukan hanya selama ini fokus mengatasi gangguan-gangguan psikologis. Misalnya dari minus 5 itu mulai mendekati psikotik, saya kira, menuju ke neurotik saja. Atau sudah neurotik, kemudian neurotiknya lebih ringan jalannya, terkait emosi, sifat, motivasi negatif, dan sebagainya. Karena menurut Pak Seligman itu tidak ada bukti bahwa kekuatan dan kebaikan sejati berasal dari motivasi yang negatif, yang minus-minus tadi. Orang itu kalau ingin yang melakukan kesejatian harus ke plus dulu, tidak di minus, karena begitu. Kemudian waktu itu juga saya mencoba untuk melihat kebahagiaan versi orang di Indonesia. Salah satu yang dibaca waktu itu adalah tulisannya Profesor Jalaluddin Rahman. Menurut beliau, agama diturunkan untuk membimbing manusia agar hidup lebih bermakna dan bahagia di dunia sampai di akhirat. Hidup bahagia adalah misi agama, yaitu lewat panggilan azan, kata beliau. Hayya 'alal falah itu beliau maknai sebagai ayo kita menuju kebahagiaan. Setelah kita sholat, kita akan bahagia. Saya menemukan testimoninya atau empirisasinya, saya kira sekarang ini, di zaman kita harus sudah kerja di rumah, di seluruh dunia, di Eropa yang tadinya azan itu tidak boleh dikeraskan, sekarang justru diminta untuk dikeraskan. Salah satunya karena selain untuk solidaritas, juga untuk mengurangi depresi di rumah terus-menerus, sehingga orang menjadi nyaman. Itu contoh panggilan azan itu ternyata memang mengajak kita untuk sholat dan bahagia. Sepanjang sejarah, manusia merujuk agama untuk mengetahui makna kebahagiaan dan bagaimana cara meraih kebahagiaan. Kemudian dari sinilah saya masuk ke yang saya akan lakukan. Kemudian saya juga belajar dari salah satu guru saya di psikologi Islam, namanya Dr. Andes Hana Jumanah Bamtahbas Taman MSI, Pak Hana Jumanah. Beberapa kali kami undang di UI untuk mengisi pembekalan ke para magister psikologi profesi tentang belajar tentang logoterapi atau terapi untuk melihat makna. Belajar dari logoterapinya Viktor Frankl, tapi karena Pak Hana Muslim dan pendiri psikologi Islam di Indonesia, Asosiasi Psikologi Islam, maka beliau mendalaminya ke dalam konteks ibadah. Pak Hana menulis dalam buku logoterapi, ada cara meraih kebahagiaan, yaitu menemukan makna dalam setiap aktivitas kehidupan. Bagaimana cara menemukan maknanya? Kata Pak Hana itu menggunakan buku logoterapi itu, beliau menyebutkan pancacara. Ada 5 cara untuk menemukan makna. Kemudian salah satunya yang akan saya pelajari ini adalah salah satunya adalah menghayati dan mengamalkan ibadah khusus atau ibadah mandhoh, yaitu sholat, zikir, doa, puasa, zakat, infak, sedekah, haji, umroh. Dan yang akan saya kaji hari ini adalah mengkaji Al-Quran dan maknanya.
Itu bisa menjadi cara untuk menemukan makna sehingga bisa meningkatkan kebahagiaan. Dari situ kemudian saya masuk ke pengertian konseling. Konseling yang saya gunakan berdasarkan kode etik psikologi Indonesia yang disusun oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMSI) tahun 2010. Konseling psikologi, dalam hal ini konseling psikologi, bukan konseling yang ada peraturan menterinya tahun 2008 yang difokuskan untuk program profesi konselor bagi teman-teman yang dari profesi konselor yang S1-nya pendidikan konseling. Pengertian konseling yang akan saya gunakan adalah konseling psikologi, karena saya dari psikologi. Konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasar teori yang relevan. Konseling psikologi dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah pendidikan, perkembangan manusia, ataupun pekerjaan baik secara individu maupun kelompok, menurut Kode Etik HIMSI 2010. Kemudian untuk konseling Islam secara khusus, saya belajar dari alumni IAIN ini sebenarnya, alumni UIN Sunan Kalijaga. Dulu IAIN namanya, pernah jadi dosen, tetapi kemudian beliau memutuskan untuk keluar dan membuat pesantren belajar tentang tasawuf. Salah satu dari keturunannya Syekh Arsyad Al-Banjari dari Kalimantan, beliau dari Balikpapan, dan sekarang masih tinggal di Jogja, namanya Kiai Haji Hamdani Bakran Azhar. Saya belajar tentang, bagi saya itu namanya psikologi Islam, salah satunya adalah konseling Islam. Saya belajar konseling Islam ini dari Ustadz Hamdani, sedangkan kalau konseling saya belajarnya dari psikologi. Menurut Ustadz Hamdani Bakran Azhari, konseling Islam adalah aktivitas memberikan bimbingan untuk mengembangkan akal pikiran, kejiwaan, keimanan, keyakinan agar dapat mengatasi problematika kehidupan dengan baik dan benar secara mandiri. Nanti kita akan mempraktekkan secara mandiri dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Kemudian tujuan dari konseling dan psikoterapi Islam dalam bukunya Ustadz Hamdani Bakran Azhari itu judulnya sama, konseling dan psikoterapi Islam, adalah mengantarkan manusia menuju sehat yang holistik, yaitu sehat spiritual, sehat mental, sehat fisik, sehat sosial, dan finansial secara seimbang. Maksudnya seimbang itu seperti di dalam tawaf ya, tawaf, kemudian planet mengitari matahari. Sehat holistik itu muncul atau terjadi jika kesehatan spiritual itu mempengaruhi sekaligus membatasi kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan sosial, dan kesehatan finansial. Demikian pula sebaliknya. Kesehatan spiritual akan dipengaruhi dan dibatasi oleh kesehatan mental, kesehatan fisik, sehat sosial, dan finansial. Terus-menerus mereka seperti tawaf itu, sehingga orang kalau seperti tawaf dengan seimbang semuanya ini akan menuju sehat holistik. Tujuan konseling dan psikoterapi Islam itu adalah untuk membuat sehat-sehat ini saling seimbang, saling membatasi, sekaligus saling menguatkan. Tidak dominan salah satunya, kemudian yang lainnya tidak berkembang. Sebaiknya semuanya berkembang dengan baik. Sebagaimana planet mengitari matahari atau manusia melakukan tawaf. Saya akan masuk langsung untuk poin ke konseling Qurani. Konseling Qurani berdasarkan kajian saya dan mahasiswa bimbingan salah satu dosen. Waktu itu saya sebagai eksperimenternya, dan saya buat setelah skripsi selesai, saya buat laporan dalam penelitian yang lain, dan saya buat definisi waktu itu. Konseling Qurani adalah proses konseling dengan prinsipnya konseling psikologi tadi, tapi pedomannya adalah firman Allah dalam Al-Quran. Ini merupakan salah satu aplikasi dari konseling Islam yang tadi Ustadz Hamdani ceritakan. Berikutnya, dasar saya melakukan itu adalah ketika saya belajar agama Islam di SD sampai kuliah, kemudian saya juga belajar di pesantren Budi Mulya. Pesantren Budi Mulya adalah pesantren yang didirikan oleh Profesor Amin Rais pada waktu saya kuliah S1 tahun 93 sampai 98. Di sana saya diajari oleh Ustadz Profesor Yunahar Iyas almarhum, Profesor Dr. Yunahar Iyas di tafsir di MUI yang perwakilan Muhammadiyah, juga mantan ketua, bukan mantan, beliau masih ketua Muhammadiyah sampai wafatnya. Beliau menjelaskan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan
adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu dalam surat ayat ini petunjuk bagi manusia. Dalam ayat yang lain ada yang petunjuk bagi orang muttaqin. Kalau yang ini, ayat ini petunjuk bagi manusia. Mau beriman atau tidak beriman. Kemudian ateis, Islam atau non-Muslim itu, kalau mereka masih manusia, maka sebenarnya mereka bisa menjalankan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Mohon maaf, ini nampaknya ada sedikit masalah sinyal, akan saya lanjutkan. Nah, jadi dari sini menjadi dasar bagi saya beberapa kali membantu klien yang non-Muslim juga menggunakan Al-Quran, dan beliau senang-senang saja. Kalau beliau belum siap, ya saya gunakan bantuannya kitab suci yang dia yakini, yang dia lebih siap. Tapi beberapa di antaranya ternyata siap dengan Al-Quran, ya saya jelaskan menggunakan Al-Quran. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda Al-Furqan, antara hak dan batil. Yang berikutnya khusus untuk orang beriman, asumsi saya Bapak Ibu yang hari ini hadir, ikut webinar ini, Bapak Ibu adalah orang yang insya Allah beriman. Al-Quran bagi orang beriman itu sifat warahmah. Saya lihat tadi ada Bu Sifat, Bu Ratna Sifat. Selamat datang Bu Ratna. Al-Quran sebagai penawar dan rahmat Allah sampaikan di Quran surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allah turunkan Al-Quran juga bagi orang beriman. Allah turunkan Al-Quran itu menjadi penawar dan rahmat atau obat. Di saya beberapa hari pengalaman ini memang diberitahu oleh teman-teman yang sudah mengaplikasikan konseling maupun ada yang terapi juga tentang Al-Quran itu, dan banyak yang bersyukur pada Allah. Juga menjadi rahmat, kasih sayang bagi orang beriman. Tetapi kalau kita zolim, atau kita yang zolim, mudah-mudahan kita tidak berlaku zolim. Bagi orang-orang yang menurut Allah zolim, Al-Quran itu tidaklah menambah apapun kecuali bagi dia dianggap merugikan. Merugikan waktu, merugikan kenyamanan, dan seterusnya. Saya gunakan kita beriman sajalah. Jadi insya Allah kita beriman, maka Al-Quran ini menjadi obat dan tanda itu kasih sayang. Media mendapatkan kasih sayang Allah. Yang berikutnya adalah kualifikasi konselor Qurani. Jadi karena saya psikologi, maka saya mohon maaf bagi yang non psikologi S1-nya, saya gunakan standar minimal. Jadi karena di aturan AP2TPI namanya Asosiasi Perguruan Tinggi Penyelenggara Program, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia, pernah membuat surat keputusan bersama tahun 2015 yang ada dasar hukumnya tentang kurikulum inti program sarjana psikologi. Maka kualifikasi konselor Qurani minimal adalah dia harus mampu menguasai keterampilan dan pengetahuan tentang dasar-dasar konseling. Karena ini juga Quran, maka paling tidak juga untuk teman-teman psikologi yang akan belajar konseling Qurani, saya ajak untuk menguasai juga dasar-dasar ilmu Al-Quran. Seperti tadi dasar-dasar konseling juga kita pelajari, dasar-dasar Al-Quran. Dasar-dasarnya aja lah, semuanya dasar-dasarnya sudah cukup. Karena kebutuhan dari masyarakat itu besar terhadap konseling Quran ini menurut saya. Apalagi di zaman ini, di zaman kita kerja di rumah. Apa saja dasar Al-Quran? Bisa tafsir Al-Quran. Yang saya tadi contohkan ada ahli tafsir, misalnya Profesor Dinar Riyad, bisa dicek di YouTube, kemudian Profesor Quraisy Shihab, itu juga di YouTube. Ustaz Adi Hidayat misalnya, ada dasar-dasar hadis, kita juga bisa belajar dari misalnya ahli hadis Ustaz Abdul Somad misalnya. Dan dasar-dasar akidah, saya kira hampir semua ustadz akan paham tentang akidah dan menguasai dasar akidah, bisa dicek. Dan akhlak juga demikian pula. Berfikih misalnya yang sedang ngetren sekarang, yang ahli fikih di Indonesia namanya adalah Gus Bahab. Juga kita perlu belajar. Yang terakhir adalah belajar Arab, bahasa Arab. Paling tidak ya yang level sama basic, dasar-dasar. Jadi selain dasar dari konselor sebenarnya juga menguasai. Sehingga mohon berkenan untuk rendah hati bagi yang alumni psikologi untuk belajar ini. Bagi yang psikologi Islam, saya kira ini sudah menjadi sudah menjadi kewajiban. Dan tambahi, mohon dikuatkan yang bagian konseling psikologinya. Jangan lupa yang teman-teman tadi dari IN, jurusan psikologi Islam, mohon berkenan membaca ini tahun 2015.
Nah, ini saya akan detail saja saya bacakan. Untuk pengetahuan dalam menguasai konsep teoritis tentang proses dan fungsi mental manusia, proses belajar, teori kepribadian, perkembangan manusia, kesehatan mental, dan psikopatologi. Hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya, komunikasi antar pribadi, dan komunikasi massa. Yang kedua, pengetahuannya adalah menguasai konsep dasar dan prinsip psikodiagnostik. Prinsip-prinsip dasarnya, observasi, wawancara, konseling. Akan ada konseling di sini bisa masuk, konseling dan psikoterapi misalnya, psikoedukasi, pelatihan, dan etika profesi dan kode etik psikologi Indonesia. Dipersilakan untuk membuka kode etik psikologi Indonesia. Keterampilan khususnya adalah mampu menganalisis persoalan psikologis non-klinis, kalau S1 itu non-klinis, dan perilaku, serta menyajikan alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, mampu melakukan intervensi psikologi menggunakan, nah ini dia, konseling. Menggunakan konseling ini paling nggak lulus S1, kemudian terutama yang non-klinis, psikoedukasi, pelatihan, dan teknik intervensi lain yang diperbolehkan dengan mendasarkan diri pada konsep teoritis dalam psikologi dan kode etik psikologi Indonesia. Mampu melakukan report dan membangun hubungan profesional yang efektif serta membangun hubungan interpersonal yang sehat. Sekarang saya akan sampaikan prosedurnya. Nanti kita akan berlatih setelah saya selesaikan semua presentasi ya Bapak Ibu. Prosedur pertamanya adalah tadi itu. Mohon Bapak Ibu berkenan menuliskan, karena di sini menuliskan, kalau di lapangan ya menceritakan. Jadi kalau konseli datang, kita sebagai konselor kan kita menunggu mereka cerita. Kalau dosen ya cerita dari mahasiswanya, cerita apa saja, cerita skripsi, cerita bimbingan kuliah, bimbingan akademik, tetangga, keluarga, dan seterusnya akan cerita. Sekarang semuanya lewat online gitu. Sehingga mereka pasti menulis ceritanya dengan menulis. Telepon saya kira sudah sangat jarang. Atau mungkin video call, atau sekarang seperti sekarang ya, Zoom. Kalau selain masalah, boleh juga pengalaman mengesankan. Pengalaman mengesankan itu bisa yang big experiences, yang positif, yang membahagiakan, atau sebaliknya yang deep experiences, yang menyakitkan. Dua-duanya itu mengesankan. Setelah itu, di rating tadi sudah. Terus berikutnya, peserta menghayati atau diajak berdiskusi tentang eksistensi manusia dalam Al-Quran, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, penyembuh, rahmat, dan pembeda kebenaran dan kebatilan. Paling tidak yang PowerPoint saya tadi lah secara singkat gitu ya. Tapi bisa lebih panjang kalau Bapak mempraktekkan sendiri di rumah. Terus yang ketiga adalah peserta mengucapkan ayat Al-Quran yang dihafal. Bisa dengan hafalan, dengan terlebih dahulu membaca ta'awudz dan basmalah. Kemudian dilanjutkan membaca terjemahnya. Kenapa perlu terjemah? Karena itu menjadi obat hati, kata guru ngaji kan. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama membaca Quran dan maknanya. Itu perlu, untuk menjadi obat hati perlu kita buktikan di lapangan. Kalau ternyata malas menghafal, boleh juga membuka Al-Quran. Dibuka saja secara spontan, apa saja boleh. Boleh juga urutan, kalau misalnya kita setiap hari 1 juz, atau setengah juz, atau seperempat juz, 10 juz, ya kita buka Al-Quran itu, kemudian dibaca terjemahnya. Itu nomor 3. Nomor 4 ini bisa, kalau dalam pelaksanaan konseling, bisa sendiri-sendiri, boleh juga disamakan, bisa dibarengkan. Jadi boleh dua-duanya. Berikutnya nomor 5 adalah peserta konseling atau konseli difasilitasi untuk menceritakan makna yang diperoleh dari penghayatan terhadap terjemah ayat tersebut. Diberi tanggapan bahwa ayat yang telah dibaca adalah media memahami masalah atau makna itu. Yang nomor 6, berdiskusi atau proses konseling terjadi. Kalau kelompok, ya ini berdiskusi dalam kelompok. Apa yang didiskusikan? Yaitu tadi, kita gunakan prinsip seperti prinsip, karena saya dari psikologi, prinsip dasar dari penelitian psikologi atau skripsi psikologi. Prinsip dasarnya kan kalau yang paling dasar itu diminta untuk mahasiswa itu, untuk skripsi itu menemukan hubungan dari permasalahan dengan penyebabnya, atau yang diasumsikan berhubungan dengan permasalahan. Permasalahan disebut sebagai variabel dependent, kemudian penyebabnya atau diasumsikan yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi masalah itu adalah variabel independen. Nah, bagaimana cara diskusi dan cara memfasilitasi? Caranya adalah kita ingat prinsip mengerjakan skripsi yang kuantitatif, yaitu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independennya apa? Variabel independennya adalah makna terjemah ayat Al-Quran yang tadi sudah dibaca. Jadi peserta diajak untuk berdiskusi mengenai dinamika hubungan antara makna terjemah ayat Al-Quran diasumsikan seperti variabel independen dengan masalah atau pengalaman yang dialami. Kalau yang Bapak tadi telah ditulis, itu dianggap sebagai masalah atau variabel independennya.
sebagai media untuk memperkaya makna hidup masing-masing. Nah, diskusi inilah kemudian menjadi ditemukan solusi dengan prinsip nanti konseli harus sampai menemukan insight atau hikmah atau makna. Nah, kalau menemukan makna ini maka kembali ke yang diajari oleh Pak Hana Jumana Bastaman melalui Pak Hana dari awalnya dari Viktor Frankl tentang logoterapi. Fokusnya di makna. Makna itu sifatnya individual. Jadi sampai konseling mampu menemukan makna hubungan antara ayat Al-Quran yang dibacanya atau dihafalkannya dengan pengalaman atau masalah yang dialaminya. Prinsip dalam konseling Qurani, nah ini prinsipnya adalah Al-Quran itu firman Allah yang kebenarannya mutlak. Jadi prinsipnya tidak boleh ngotak-atik ayatnya. Ayatnya diterima apa adanya, dianggap itu sebagai sahabat, sebagai teman, itu memang firman Allah untuk kita. Gitu. Jadi pedoman bagi manusia dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Yang kedua, sedangkan masalah yang telah kita tulis tadi atau masalah yang disampaikan oleh klien, itu merupakan persepsi kita manusia yang kebenarannya relatif. Jadi yang diubah itu persepsi kitanya, bukan Al-Quran. Ayatnya tidak boleh diubah. Sudah, terjemahnya itu diterima saja. Kemudian masalah pengalaman itu karena relatif, dinamis dalam rangka menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Sehingga konseling Qurani, konselor itu tugasnya adalah memfasilitasi konseli atau fasilitasi manusia untuk memperbaiki persepsinya kalau kurang pas, atau kalau yang sudah pas dikuatkan persepsinya agar selaras dengan maksud Al-Quran. Bukan sebaliknya. Kalau kita ini ke ayatnya neraka-neraka kita nggak suka, kemudian mengubah penafsiran Al-Quran. Bukan mengubah karena kita tidak ditafsir, bukan konteksnya untuk tafsir Al-Quran, maka tidak diperbolehkan untuk menafsirkan tafsir Al-Quran dengan seenak kita itu. Tapi yang ada adalah kita harus mengubah persepsi kita agar selaras dengan makna dari Al-Quran itu. Nah, itu akan dapat hikmah, akan dapat solusi. Karena sifatnya makna itu personal, kemudian bisa dipahami oleh masing-masing, dan yang penting adalah secara mandiri tadi, prinsip konseling Islam, secara mandiri, konseling menemukan hikmahnya atau insight-nya atau hubungannya. Oh, ayat ini akan sama dengan ayat itu. Karena itu prinsipnya, sehingga untuk bisa memahami, saya akan meminta pada Bapak dan Ibu yang sudah menuliskan tadi di nomor 1, menuliskan masalah dan ratingnya, sekarang dipersilakan Bapak Ibu untuk menghafal Al-Quran atau membuka Al-Quran. Kira-kira begitu. Jadi tadi Bapak sudah menulis ya, Bapak sudah menulis permasalahannya atau pengalamannya dan sudah merating permasalahannya itu di awal kita memulai. Kemudian sekarang Bapak Ibu saya mohon untuk membuka Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran. Ditulis saja itu. Nomor 1 adalah pengalamannya atau masalahnya Bapak Ibu untuk latihan ya. Kemudian yang kedua adalah ayat Al-Qurannya. Dan yang ketiga adalah hubungan dari ayat Al-Quran sebagai variabel independen dengan masalah. Jadi masalah Bapak Ibu itu Allah sedang akan memberikan hidayah kepada kita semua melalui ayat itu untuk menemukan hubungan. Bagi kita tuh di orang psikologi, hubungan itu adalah hidayah, salah satu bentuk hidayah. Menemukan hubungan adalah salah satu bentuk hidayah. Karena begitu menemukan hubungan, oh kita jadi tahu mengapa kita mengalami masalah itu dalam Al-Quran. Dan sekaligus juga bisa jadi ada solusinya dari sana. Oke, sementara sampai di situ dulu, saya akan kembalikan ke Bu Nita untuk tanya jawab. Dan nanti kalau tanya jawab sekaligus saya akan menanyakan, mohon maaf dengan segala hormat, kita sudah mulai masuk ke prinsip konseling, jadi siapapun nanti yang bertanya dalam konteks ada masalah yang ditanyakan, maka itu menjadi rahasia yang perlu kita jaga identitas. Saya kira demikian, terima kasih. Mbak Nita, saya kembalikan untuk tanya berarti jawab. Ini langsung praktek atau gimana ya Pak ya? Langsung praktek. Oh, langsung praktek. Tapi sebelum praktek mungkin saya simpulkan sedikit, siapa tahu ada teman-teman yang baru hadir atau tertinggal gitu ya. Jadi tadi Pak Sus menjelaskan dari mana sih asalnya Pak Sus itu tertarik untuk mengembangkan tentang psikologi konseling Qurani gitu ya, dan ternyata itu berangkat dari psikologi positif yang dari tokoh Martin Seligman yang kemudian
menunjukkan bahwa ternyata Islam itu juga sama gitu ya, menginginkan tentang kebahagiaan manusia, ngaten ya Pak nggih. Ternyata Islam juga menginginkan kebahagiaan manusia gitu. Nah, kemudian dari situ Pak Sus masuk ke dalam ilmu psikologi, di mana Pak Sus melihat bahwa konseling itu ternyata di dalam konseling kan intinya adalah mencoba untuk mengatasi problem dengan prosedur yang sistematik gitu ya, dan kemudian saat digabungkan di dalam Islam, ternyata itu tidak hanya spesifik pada problematika secara yang nampak saja, tapi di sini kita melihat ada bimbingannya ini bukan hanya kepada masalah saja, tapi kepada akal, kepada jiwanya, dan kepada iman. Dan ada keyakinan gitu ya, kepada keyakinan individu yang bertujuan. Jadi tujuannya lebih besar dari sekedar mengatasi masalah, tetapi agar mandirinya juga didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian di sini targetnya juga ternyata lebih luas. Kesehatan yang disasar dari konseling Qurani ini tidak hanya kesehatan secara psikis gitu ya Pak ya, tapi juga kesehatan secara spiritual yang kemudian akan membawa kepada kesehatan mental, kemudian kesehatan secara finansial terus akan berputar katanya. Nah, di sini ada tadi juga Pak Sus menceritakan tentang ada kualifikasi dari konselor karena ini adalah konseling yang berbasis psikologi, jadi memang kualifikasi konselornya memang ya menguasai keterampilan konseling di dalam psikologi ya Pak ya, secara psikologi. Dan menguasai ilmu Al-Quran. Ternyata ada capaian-capaian pembelajaran yang harus dikuasai di dalam ilmu psikologi itu sebagai seorang konselor, ngaten ya Pak, dan itu diharapkan untuk dipenuhi. Nah, kemudian selanjutnya Pak Sus juga menyampaikan terkait dengan bagaimana sih prosedur dari konseling Qurani, yaitu yang pertama adalah menuliskan masalah, kemudian setelah menuliskan masalah juga tadi seperti yang sudah dipraktekkan di awal tadi, kita menuliskan permasalahan kita, kemudian kita membuat rating, dan sesudah dari membuka rating kita bisa ini mungkin Pak slide-nya sekaligus, ini, kemudian mengucapkan ayat Al-Quran yang dihafal dengan terlebih dahulu membaca ta'awudz dan basmalah, dan dilanjutkan dengan membaca terjemahnya. Kemudian dilanjutkan dengan fasilitasi, dan fasilitasi dari konselor ya Pak Nggih. Konselor yang memfasilitasi klien untuk menceritakan makna. Dan selanjutnya, karena jika ada di dalam kelompok, maka ada diskusi untuk menjelaskan dinamika sehingga saling memperkaya antara satu klien dengan klien yang lain, katanya Pak. Nah, tapi ternyata juga ada prinsip-prinsip umum ya Pak dalam konseling Qurani itu ya Pak. Karena ini bukan tafsir, maka fokusnya di memfasilitasi sebagai konselor. Kalau nanti tafsir itu berbeda. Tafsir itu cenderung ke norma kelompok atau komunitas, kalau tafsir itu, kalau makna itu individu. Makna, ya meaning. Maka saya belum bukan prinsip-prinsip, ini prinsipnya konseling, bukan prinsip tafsir. Prinsipnya konseling. Oh, ya. Prinsipnya prinsip konseling. Dan memang bukan, walaupun Al-Quran itu, walaupun di sini konflik, tetapi juga tetap ada prinsip-prinsip dasar yang dimana Al-Quran itu tetap mutlak gitu ya, dan kita tidak bisa bukan Al-Quran yang harus berubah gitu ya. Tapi kita yang harus menerima, loh ternyata aku gini gitu ya Pak ya. Ya, betul. Ini juga saya pernah alami dulu sepertinya ya Pak ya, saat konseling dengan Bapak dulu. Oh iya. Saya ini kliennya Pak Sus berarti dulu ini. Saya sudah lupa. Besok gantian saya akan konseling ke Mbak Nita. Waduh, ya Pak. Baiklah, kita mungkin langsung boleh mempraktekkan gitu ya Pak ya, sesuai dengan masukan Bapak tadi. Ya. Ini
prosedur mempraktekannya bagaimana Pak? Langsung mau diceritakan atau? Dari pertanyaan saja Bu Nita. Jadi, dari pertanyaan. Oh, ya, jadi dari pertanyaan. Nanti dari pertanyaan itulah kemudian saya akan membantu Bapak Ibu untuk prakteknya. Oh, ngaten. Ya, jadi kami berharap. Ada yang bertanya di chat itu. Nggih. Di chat siapa tuh sudah ada yang bertanya Bu Nita? Belum ada Pak. Tadi belum saya ada. mantau ini belum ada sepertinya. Kalau belum ada berarti monggo kita praktekkan bersama dari yang pertama. Mohon Bapak Ibu menuliskan masalah. Nah, kita praktek dulu ya berarti ya. Langsung di prosedur ya. Prosedur biar satu halaman. Mungkin karena belum praktek jadi masih anu. Ya. Mohon berkenan Bapak itu menuliskan masalah atau pengalaman yang mengesankan akhir hari ini. Kemudian mohon diberi rating. Ratingnya itu dari minus 10 sampai plus 10. Minus 10 itu artinya sangat tidak nyaman, plus 10 sangat nyaman. Pengalaman Bapak itu atau masalah Bapak Ibu itu mohon di rating ada di berapa. Kemudian yang berikutnya setelah menuliskan menuliskan masalah sekarang, kemudian mohon Bapak Ibu berkenan menuliskan yang kedua dalam kertas di bawahnya, yang nomor 3 ini. Jadi ya, setelah menuliskan masalah, mohon Bapak Ibu berkenan untuk menghafalkan ayat Al-Quran itu, kemudian terjemahannya. Nah, kalau cara yang lain selain menghafalkan, boleh juga membuka Al-Quran. Membuka Al-Quran surat apa, ayat berapa. Nanti saya juga akan cross-check ayat berapa yang Bapak Ibu buka. Kemudian setelah itu, mohon dihubungkan. Kalau masalah itu adalah variabel dependennya. Kemudian ayat Al-Quran itu adalah variabel independennya. Misalnya begini, contohnya ada masalahnya hari ini adalah saya mulai bosan nih kerja di rumah karena sudah lebih dari 1 bulan kerja di rumah. Itu masalah, maka itu jadi variabel dependen. Kemudian keluar ayat yang kita hafalkan pertama kali misalnya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin atau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka Alhamdulillahirrabbilalamin itu sebagai variabel independen. Kemudian bosan kerja dan kuliah di rumah itu sebagai variabel dependen. Maka kalau temukan hubungan antara Alhamdulillah itu dengan variabel dependen. Dinamika hubungan yang ketemu itulah sebagai insight-nya, kira-kira begitu. Nah, saya ingin tahu apa makna yang Bapak Ibu dapatkan setelah mampu menemukan hubungan antara ayat Al-Quran itu dengan masalah yang Bapak Ibu tulis. Kira-kira begitu, Bu Nita. Oh, nggih. Nah, gimana teman-teman semuanya sudah praktek? Ada kesulitan? Nah, setelah kita praktek ini kan jadi tahu, ternyata kayak gini gitu ya. Ya, ini memang kalau nggak dipraktekkan agak abstrak ya. Abstrak ya, Pak ya. Kalau dipraktekkan baru konkret ya. Iya. Ya, dipersilakan untuk Bapak Ibu. Fokusnya nanti seperti skripsi, mohon mengingat kembali waktu skripsi, yaitu hubungan antara tadi Alhamdulillah, makna Alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah dengan bosan. Nah, itu, temukanlah itu. Maka itu menjadi jawaban. Misalnya maknanya, mungkin saya kurang bersyukur pada Allah, kurang banyak mengucapkan Alhamdulillah, sehingga merasa bosan. Sehingga solusinya ya, saya memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah. Itu contoh saja, sebagai contoh. Iya. Sepertinya masih khusyuk praktek ini, Pak. Iya. Baik, saya tunggu. Atau Mbak Nita bisa ngobrol dengan saya terkait disertasi. Oh iya. Oh enggak. Jadi ini aja, Pak. Saya mau cerita tentang pengalaman saya konseling dengan Bapaknya, Pak. Wah. Oh, iya. Boleh. Jadi dulu waktu pertama kali konseling dengan Pak Sus Budiharto itu saat saya masih mahasiswa. Saat itu saya di mahasiswa S1. Kelas psikologi ibadah di konseling Qurani oleh Pak Sus Budiharto. Bukan mahasiswa awal, tapi sedang sit-in di kelasnya Pak Sus Budiharto. Ini penggemarnya Pak Sus kok ini. Kemudian waktu sit-in itu ada sesi konseling Qurani, dan waktu itu kebetulan saya sedang ada masalah dengan seorang teman. Nah, saat itu teman itu saya pokoknya berkonflik dengan teman, rasanya sebel gitu, jengkel gitu. Rasanya teman saya itu saya dideh di mata saya ya. Nyebelin banget, dia yang nyebelin gitu. Kemudian ternyata di saat konseling itu ayat yang keluar adalah ayat tentang kemunafikan, Pak. Saya lupa sih ayatnya apa, tapi yang keluar itu hai orang-orang yang munafik gitu. Intinya adalah ada janji akan neraka yang siap untuk
menunggu orang-orang munafik ini. Gitu. Kemudian saya waktu itu mempersepsikannya seperti ini, ternyata dia itu berarti kayaknya mau masuk neraka ini gitu. Saya bahagia, Pak. Kalau ada yang seperti ini gitu, tiba-tiba Pak Sus dan saya gitu ya. Itu bukan untuk orang lain. Orang ya, itu untuk kita. Sendiri, ternyata saya yang munafik, Pak. Ayatnya itu bukan untuk orang lain karena kita yang buka. Jadi ternyata saya yang ditunjukkan bahwa ternyata saya itu punya sifat munafik di dalam diri saya. Itu shock, Pak, sebenarnya. Mohon maaf ya. Sempat shock, nggak apa-apa, Pak. Tapi saya jadi tahu, ternyata yang munafik itu saya, gitu ya. Dan saat itu saya sempat tidak terima, bisa sih masuk kayak gini, gitu ya, Pak ya. Tapi setelah tak pikir-pikir, ternyata emang betul saya munafik, Pak. Jadi ada sisi-sisi kemunafikan di dalam diri saya yang menciptakan konflik dengan orang lain gitu. Nah, untuk menerima kemunafikan itu sendiri itu juga sangat sulit ternyata. Nah, ini dinamika seperti ini mungkin nanti teman-teman sendiri juga mengalami. Nanti bisa ditanyakan, monggo ini sepertinya sudah mulai ada yang bertanya. Siap. Ini saya sudah cerita, monggo silakan teman-teman yang bercerita ini ada Syarifan Nurjan. Ada Pak Syarifan Nurjan ini dari Ponorogo, dosen di IAIN Ponorogo. Ya. Silakan Pak Syarifan Nurjan untuk dinyalakan. Atau nampaknya akan bertanya. Ya. Atau persilakan Pak Syarifan. Atau mungkin kita beri kesempatan Pak Syarifan Nurjan untuk berbicara, Bu Nita. Monggo silakan dinyalakan mic dan kameranya Pak Syarifan jika hendak bertanya. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Terima kasih juga Bu Nita. Ya, ini kan kebetulan tidak begitu menekuni di bidang konseling Ustadz ya. Tapi di bidang keagamaan memang di S1 saya di syariah begitu ya. Cuman saya tertarik di psikologi pendidikan Islamnya kan gitu. Setelah memahami uraian Ustadz tadi, ternyata memang ayat-ayat Al-Quran itu bisa dijadikan sarana untuk mengkonseling ya, sehingga menjadi menarik. Sehingga kemudian saya berpikir tadi, seperti kita ini disuruh bersabar begitu ya, untuk sebetulnya syiar Ramadan ini kan ramai, tapi kemudian ada aturan PP, aturan pemerintah, dan sebagainya untuk kita mengurangi social distancing dan sebagainya. Kemudian saya teringat ayat Al-Quran yang dalam surah Al-Baqarah itu, Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, kan gitu ya. Memang kita disuruh untuk bersabar. Ya. Saya berpikir apa itu juga termasuk bagian dari konseling, Ustaz? Ya. Kali kan gitu ya. Mungkin terima kasih. Saya bertanya di situ, nggih. Terima kasih. Jadi terima kasih atas konfirmasinya Pak Syarifan Nurjan. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak belajar psikologi atau konseling psikologi, maka ini menjadi semacam penguat dari yang Bapak Ibu telah kuasai dari kemungkinan besar kan tafsir Quran. Jadi Bapak Ibu telah insya Allah menguasai tentang tafsir Qurannya. Jadi jika Bapak Ibu akan mendalami yang tafsirnya, saran saya dari konteks konseling Quran ini adalah tadi misalnya kita ada perintah sabar, berarti itu mohon untuk disampaikan, dihubungkan antara permasalahan tidak bisa mengikuti Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ayatnya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka itu menjadi ayat yang perlu didalami lebih dalam atau ditafsirkan lebih dalam untuk bisa mengatasi problem tadi ketidaktentuan atau istilah sekarang namanya tuna. Tuna itu singkatan dari turbulensi, kemudian yang kedua uncertainty, kemudian yang ketiga adalah novelty, yang keempat adalah ambiguity. Jadi sekarang ini zamannya zaman tuna. Kalau yang beberapa waktu yang lalu zamannya zaman VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sekarang zamannya berganti dari VUCA ke tuna. Nah, untuk zaman tuna ini saya kira memang yang paling besar saya rasakan untuk para ustadz sekarang adalah yang saya rasakan di tetangga saya, misalnya ustadz itu sekarang kalau yang tidak online itu agak berat kehidupannya. Misalnya gini, beliau kan selama ini berjuangnya itu ya lillahi ta'ala, kemudian di bulan Ramadan biasanya itu salah satu yang Ustadz syukuri karena selain juga berdakwah juga
rezeki dalam arti dunia itu Allah cukupi. Gitu. Nah, sekarang begitu semuanya harus online, kemudian harus dari rumah, Ustadz tidak bisa menyampaikan lagi di luar itu, maka saya kira ayat itu bisa dirasakan betul gitu, dengan hanya bisa sholat dan sabar, kemudian sehingga kemudian beberapa organisasi yang memahami situasi itu, maka mereka melakukan proses pendampingan untuk para ustadz-ustadz yang lillahi ta'ala itu. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak, jadi saya setuju Pak, jadi kalau Bapak sudah mengingat ayatnya, maka mohon ayat itu langsung disampaikan secara langsung kepada audiens. Saya masih ingat yang diajarkan oleh Habib Novel. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu balago itu jangan dipikirkan rencananya. Jadi skenario. Jadi kalau mau tablik itu sampaikan skenario, nanti bukan dari Allah, tetapi dari otakmu sendiri yang belum tentu nyambung dengan kolbu. Konteksnya begitu, dalam konteks konselingnya begitu Ustaz. Jadi begitu kita mau menyampaikan dalam konteks balago, maka prinsipnya adalah lillahi ta'ala, kamu sudah menguasai ilmu tafsir dan seterusnya selama ini, sampaikan pada orang lain, tapi begitu sampai di forum, kalian pasti akan mendapatkan semacam insight atau hidayah dari Allah langsung nyata, sampaikanlah itu tanpa harus banyak di skenario, karena kalau di skenario itu menjadi tidak otentik, dan jamaah bisa merasakan ini hanya orang hanya berbicara saja, tapi tidak mengalami, terus bukan dari kolbunya, tapi dari otaknya. Kan sekarang kita bisa merasakan tuh yang di TV-TV itu, mana ustadz yang benar-benar terasan nuncep ke dalam, kemudian mana yang ini cuma permintaan dari manajer acaranya saja. Kita bisa merasakan itu. Nah, dalam konteks konseling ini menguatkan adalah sebaiknya ayatnya itu betul, begitu ustadz itu ingat ayat itu, maka ayat itu yang harus menjadi fokus untuk ayat ustadz dalami dan sampaikan kepada forum. Meskipun dari rumah yang disiapkan bukan ayat itu, misalnya gitu ustadz. Konseling itu begitu ustadz. Jadi kita membuka pintu hidayah saat itu juga supaya memang Allah yang mengajari, bukan kita yang merasa mengajari. Sehingga nanti kita sangat harus rendah hati karena kita sebenarnya tidak mampu apa-apa kecuali Allah yang mengirimkan ayat itu. Oke, kira-kira begitu Ustaz. Iya, sama-sama. Selanjutnya namanya Bu Hazira, Bu Dinta. Iya, Bu Hazira silakan. Bu Hazira mau dibacakan atau mau bertanya langsung? Kayaknya Bu Hazira enaknya bertanya langsung dari lisan deh. Oh iya, biar kedengaran suaranya ini. Iya, saya senang dengar suara Bu Hazira. Kangen ini. Aduh. Pimpinan saya di UI, Bu Hazira. Ya, nggak apa-apa, Pak. Saya mohon izin nggak aktifkan dulu videonya. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Sus, Bu Nita, dan Bu Anissa. Jadi memang seperti saya sudah tulis di kolom chat. Jadi pertanyaan saya intinya dua, gitu. Yang pertama, tadi kan sebenarnya Pak Sus sudah menyampaikan ada beberapa keterampilan yang sebenarnya baiknya dipelajari atau dimiliki oleh yang untuk konselor yang konteksnya untuk konseling Qur'ani, gitu. Nah, dalam konteks yang pengetahuan Al-Quran itu, gitu, pertanyaan saya itu mesti apakah ada kategori minimal, Pak Sus? Jadi maksudnya misalnya kita harus tahu tafsir itu sejauh mana tahu tafsirnya itu sejauh mana minimalnya, gitu. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apakah model konseling Qur'ani ini bisa dimungkinkan diterapkan dalam situasi pandemik yang seperti ini, yang memang karena kebetulan saya kan membawahi unit konseling universitas nih Bapak. Ternyata meskipun dalam situasi yang ini semua serba online, ternyata permohonan untuk konseling itu kan masih tetap banyak, gitu kan. Jadi apakah model konseling Qur'ani ini juga bisa memungkinkan dilaksanakan dalam situasi daring seperti ini? Karena saya melihat tadi ada beberapa peserta yang itu juga konselor kami, kan gitu. Jadi siapa tahu kan mungkin mau diterapkan atau gimana. Kan? Itu Pak, terus demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hazira atas responnya. Pertanyaan pertama, seberapa dasar sih yang paling tidak minimal yang perlu kita kuasai? Minimal adalah kita dapat ridho atau dapat restu, kasih sayang dari ustadz tempat kita mengaji. Itu saja simpel. Jadi Mbak Hazira kan pasti punya guru ngaji. Guru ngaji itu bisa, terutama kalau dulu sebelum kita di rumah ini kan di tatap muka ngaji secara rutin ya. Ya, kemudian itu pokoknya begitu guru ngaji kita mengatakan Mbak Zira saya minta tolong, atau ada orang pernah minta tolong pada Ustadz itu terus mengatakan itu temui Mbak Zira, itu berarti Mbak Zira sudah dianggap oleh guru ngaji itu telah menguasai dasar-dasar agama.
Yang tadi saya sebutkan itu. Jadi prinsipnya istilah kalau dalam ini Nahdien ini yang bisa melakukan itu. Istilahnya ijazah itu dari gurunya. Kalau ijazah kampus kan S1 psikologi itu. Jadi kalau ijazah dalam konteks Islam itu ridhonya gurunya. Jadi selama guru ngajinya Bu Zera menyatakan, oke, Mbak Zera, saya minta tolong untuk nangani ini, berarti itu sudah boleh lanjut. Karena itu memang saya minta dengan hormat teman-teman psikologi yang nggak pernah ngaji, itu jarang sekali ngaji secara khusus pada guru ngaji tertentu, tolong ngaji. Karena kalau nggak ngaji itu nanti kita nggak dapat itu ijazahnya, itu keberkahan gurunya itu. Nah, bisa memang kalau zaman online sekarang ngajinya ke guru ngaji yang bisa menerima online itu, sampai akhirnya guru ngaji yang online pun itu mengatakan, iya, saya sudah mengenalmu dan saya meridhoimu. Itu standarnya. Ijazahnya, ijazahnya itu. Kira-kira gitu ya Mbak Zira? Oke. Pak, itu guru ngajinya itu ada kriteria nggak Pak? Karena maksudnya kan saya kan juga dalam artian kan dalam konteks ada ngaji rutinnya juga. Nah itu tapi kan kita nggak ngerti ya kriterianya apakah itu yang dimaksud. Ya kriterianya tadi paham tafsir, hadis, kemudian fikih, akidah, akhlak, dan bahasa Arab. Selama guru ngaji kita paham itu clear. Berarti bisa gitu. Bisa. Okay. Oh iya. Terus yang kedua ya Mbak Zira. Yang kedua itu kebetulan saya mengalami ini pengalaman pribadi saja ya. Jadi yang saya ceritakan mohon maaf pengalaman pribadi karena saya belum bisa melihat dari yang lain. Tapi teman-teman yang lain juga ada. Pengalaman pribadi saya ini selama masa pandemi ini. Jadi ketika kami sudah berjalan di akhir Maret, gitu, saya ikut WA grup dari teman kuliah ceritanya. Teman kuliah saya S1 itu kan sekarang sudah istilahnya mungkin sudah kalau manusia sudah jadi orang atau sudah usianya sudah waktunya untuk ketemu Gusti Allah dalam arti dunia akhirat sudah seimbang gitu ya. Itu ada yang minta sus mau kamu berbagi pada kami sudah mulai bosan di rumah. Ya sudah saya berbagi yang saya anggap saya punya pengalaman tentang konseling Quran ini saya tawarkan. Ternyata dari sekitar 80 anggota grup di WA itu ada 20 orang yang tertarik. Dan ya sudah mulai hari Ahad. Jadi mulai hari Ahad tanggal 5 April ya, 5, 12, 19, nanti 26. Terus itu. Jadi tanggal 5 April saya mulai awalnya pakai Zoom begini, saya ceritakan PowerPoint ini gitu, pada mereka untuk pengantar, kemudian saya minta mereka praktek. Jadi karena asumsi waktu saya ingin mereka TOT. Jadi ada yang dari Australia, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi itu, se-Indonesia itu. Menarik itu. Jadi kalau sekarang misalnya konseling UI untuk mahasiswa, jadi mahasiswa bisa konseling dari rumah lewat WA, bisa lewat WA saja bisa. Yang saya praktekkan nanti WA saja, karena beberapa orang mengatakan, saya lebih suka WA. Hanya pertama kali saya pakai Zoom, karena pertama kan perlu saya ceritakan PowerPoint-nya pakai Zoom. Tapi kemudian berpindah ke minggu hari Ahad berikutnya, yang tadinya saya satu kali Ahad seperti ini, akhirnya menjadi Ahad tanggal 12, tanggal 19, tanggal 26, terus itu. Ya sampai mereka merasa sudah cukup, nanti saya akan menerima curhatannya teman-teman itu. Nah, itu salah sebabnya kenapa Bapak Ibu saya sarankan untuk bergabung di dalam grup WA yang dibuat oleh Ibu Anissa dan panitia. Karena dalam grup WA itulah saatnya nanti Bapak Ibu untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Jadi sekarang ini seperti pengantar di forum webinar ini pengantar. Pelajaran sebenarnya nanti ya sekarang, kemudian di dalam forum itu, dan insya Allah nanti pada Kamis depan saya sudah tadi menyampaikan pengumuman di depan bahwa insya Allah Kamis depan kalau ternyata jurusan psikologi sudah ada agenda karena sudah mulai kuliah aktif, maka kebetulan saya jadwal kuliahnya kosong, saya akan fasilitasi kembali semua anggota grup itu untuk kembali Zoom, atau kalau nggak Zoom pakai WA grup juga nggak apa-apa. Nanti Bu Zira mohon bergabung aja di grup itu, di grup WA itu. Sampun nggih. Terus nanti di situ Bu Zira bisa besar, oh gini caranya konseling Qur'ani terus-menerus itu. Oke. Ya. Jadi nanti kita akan praktekkan. Saya teman-teman akhirnya juga begitu. Zoom-nya hanya sekali, yang lainnya WA group yang lewat chat aja, lewat chat. Tapi karena chat itu kan juga mereka harus sungguh-sungguh, jadi mereka bisa minta ada prosedur dalam chatnya. Yang akhirnya intinya, Masya Allah, saya malah banyak belajar dari pengalaman hidup teman-teman itu. Ternyata masalahnya berat-berat, besar-besar, dan Allah karuniakan pertolongan pada beliau-beliau itu melalui beliau membaca Al-Quran. Nah, nanti karena saya harus merahasiakan juga teman-teman itu, maka kita alami sendiri saja ya. Nanti kita alami. Silakan bergabung di grup dan silakan saja nanti di grup mulai nanti malam akan ada penugasan dari saya, mohon dikerjakan saja. Kemudian dari penugasan itu akan kita lihat. Nah itu nanti dinamikanya akan terjadi. Jadi kita akan belajar sambil jalan ya Bu Zira. Di pertanyaan yang kedua itu nanti akan kita jalani sambil saya. Ya kalau ternyata banyak konselornya di UI nanti alhamdulillah berarti bisa belajar sambil jalan.
di dalam WA Group itu. Terima kasih. Selanjutnya silakan Bu Nita, sama-sama Bu Zira. Sejauh ini sih masih belum ada lagi Pak pertanyaannya ini. Oke. Ada Bu Nita itu kayaknya di chat. Di chat di setelah saya. Arina Salsabila itu ya. Mahasiswa. Mbak Arina Salsabila ya. Salsabila. Mbak Arina Salsabila. Silakan Mbak Arina diaktifkan. Mbak Arina Salsabila. Mbak Arina Salsabila mau dibacakan atau mau bertanya sendiri? Halo. Malu mungkin Bu, kayaknya dibacakan. Bacakan ya. Tak bacakan saja ya ini. Ini pertanyaannya Pak Sus. Assalamualaikum Pak Sus, Bu Nita. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, apakah ayat yang dibaca dipilih secara bebas atau konselor yang memilihkan ayat mana yang cocok dengan permasalahan konseli, Pak Sus? Kalau yang lebih ideal berdasarkan pengalaman saya melakukan konseling Quran ini, ayatnya dipilih secara bebas oleh konselinya. Karena kita fokusnya kan agak sedikit berbeda ya sudut pandang psikologi, konseling psikologi dengan sudut pandang tafsir, gitu. Kalau tafsir kan harus orang yang kompeten yang membimbing karena dia sudah ketemu sama hidayah. Ya, kalau yang ini hidayah diambil bersama-sama psikologinya dari empirik, dari lapangan, dari induktif. Kalau yang dipilihkan kan deduktif. Meskipun demikian, kalau Bapak Ibu nyamannya dengan memilihkan juga boleh. Atau mungkin itu konselnya bilang, saya dipilihkan saja, boleh. Jadi sebenarnya bisa dua-duanya. Tapi menurut saya lebih ideal kalau dipilih atau dibuka sendiri, tidak harus dipilih. Itu sebenarnya nggak usah milih, nggak apa-apa karena semua ayat itu nanti berhubungan. Kalau berhubungan ya kalau kita praktekkan. Kalau belum dipraktekkan atau belum ada contohnya memang agak kesulitan. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa tuh? Karena memang belum dipraktekkan. Jadi kita akan bisa mendapatkan ilmu melalui mempraktekkan ini. Jadi bisa, dua-duanya bisa. Tapi yang lebih ideal adalah konselinya yang memilih. Karena nanti yang tadi pakai prinsip pengertian konseling Islami. Konseling secara mandiri nanti bisa mengerjakan. Kan kalau nggak mandiri dipilihkan kan nanti dia bergantung, semacam istilahnya bergantung pada konselor. Jadi supaya dia lebih mandiri, dia buka sendiri. Seperti kasus Ibu Nita tadi kan, Bu Nita itu kan menemukan yang munafik, bukan saya yang munafik, enggak, karena Bu Nita yang buka ya berarti ya mohon maaf ya Bu Nita, ya itu saya pun sering itu menemukan yang munafik, bisa merasa atau neraka itu, kalau saya teruskan ini jalan berpikir ini. Kan saya dulu pernah juga tugas praktek di rumah sakit jiwa, saya tahu jalannya orang ke psikotik kan gitu, jalan berpikir orang sampai ke psikotik. Kalau saya teruskan begini, menggunakan jalan berpikir ini, insight ini, kemungkinan nanti saya akan masuk neraka. Gitu saja. Jadi itu ayat itu untuk saya, bukan untuk orang lain. Karena yang membuka saya. Nah, kalau yang buka konselor, sebenarnya itu yang penting dalam Islam itu, sebenarnya ayat itu lebih kuat untuk konselornya daripada untuk konselinya. Karena dia yang membuka, dia yang punya tanggung jawab. Tapi karena dia dapat tugas dari Allah melalui orang konseli untuk membukakan, ya dia membukakan. Jadi yang paling aman ya juga, ayatnya itu berarti untuk konselinya dan konselornya. Tapi kalau yang membuka konseli ya sama juga untuk konseli dan konselornya juga. Karena itu kan prinsipnya dalam psikologi konseling Qurani itu, ayat Al-Quran itu petunjuk bagi semua manusia dan bagi yang beriman itu sifat dan rahmat. Jadi tidak berlaku ayat itu hanya untuk konseli saja, meskipun yang membuka konseli, tapi juga untuk konselornya. Sehingga konselornya juga mendapatkan hikmah dan hidayah, serta harusnya juga mengamalkan apa yang dibuka bersama konseling ini. Sehingga tidak berlaku yang namanya psikologi untuk Anda itu nggak berlaku lagi. Psikologi ya berarti untuk semuanya. Tidak berlaku hukum lilin. Apa itu? Menerangi sekitar tapi tidak sendiri kemudian jadi korban itu ya, tetapi menjadi seperti cahaya, seperti matahari. Terus-menerus menerangi baik untuk dirinya maupun alam semesta. Kira-kira begitu. Jadi jawabannya idealnya dipilih sendiri oleh konselinya. Jadi berarti ngaten. Jadi sebenarnya fleksibel ya Pak Nye. Bisa bagaimana saja gitu. Tapi prinsipnya adalah sebaiknya konseli karena pada prinsipnya setiap pesan yang datang adalah untuk yang membuka gitu. Ya, betul. Terus kalau misalnya ternyata konselor yang membuka, berarti nanti konselor membacakan untuk dia tapi berbagi atau kemudian melihat insight-nya atau emang tetap. Itu makna untuk konseli, Pak? Ya, makna untuk konseli dan untuk konselor.
Tapi karena tugas konselor adalah untuk dua-duanya. Karena tugas utamanya adalah fokus ke masalah konselian. Konselornya ngalahi dulu untuk tidak menceritakan hubungannya, tapi masih berhubungan dengan masalah konselornya itu. Oh gitu. Jadi tetap ada faktor konselor juga ya di situ ya. Ya, tapi disimpan dulu saja gitu ya Pak intinya Pak. Ya, disimpan dulu aja karena tugas konselor kan sedang harus membantu konseling. Oh ya. Dan sebenarnya kalau saya nangkep dari pembicaraan ini itu yang fokus yang menjadi titik poin itu proses pemaknaannya gitu nggak sih Pak? Kalau saya menangkapnya. Mohon maaf, selain Bunita, ini putus-putus. Dari proses pembuka Al-Quran sebagai proses membawa kepada Mohon maaf, putus-putus, Bunita. Halo? Oh iya, tempat saya ini. Sudah jelas? Sudah. Iya, memang agak sinyalnya. Oh ya. Oh, ternyata ini ada. Ya, sudah jelas sekarang. Tadi gimana, ini ada pertanyaan nih. Oh iya. Tadi apa ya Pak? Iya. Nanti saja Pak. Kalau ingat ya Pak. Jangan lupa awalannya. Dari Bu Anissa nih. Oke, saya bacakan ya Bu Anissa. Sendiri atau mau dibacakan Bu Anissa? Oh, nggih. Dibacakan saja. Saya tanya langsung saja, nggih. Oh ya. Silakan apakah Bu ada kemungkinan terjadi konseli maupun konseling? Nggih. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, apakah ada kemungkinan Pak terjadinya konseli maupun konselor itu salah menafsirkan ayat yang dibaca? Misalnya tadi seperti yang diceritakan oleh Bu Nita, nggih. Pas pembukaan itu namanya mungkin nggak terjadi salah tafsir bahwa sebetulnya mungkin bukan Bunita yang membaca yang munafik seperti itu, atau misalnya mungkin balik ayat itu hal yang yang makna seperti itu. Jadi karena manusia ya sangat mungkin nomor satu Bu Nisa, apakah ada kemungkinan terjadi salah menafsirkan ya sangat mungkin. Jadi salah tafsir sangat mungkin, tetapi karena kita bukan pada penafsirannya fokusnya, tetapi adalah pada membantu mengatasi masalah dari konseli, maka kemudian dengan mohon pertolongan Allah, maka memang penting kita memohon pertolongan Allah untuk memulai prosesnya, yaitu tadi dengan membaca ta'awudz. Untuk ta'awudz itu kenapa harus dibaca? Karena ta'awudz itu memang password agar setan itu tidak masuk menggoda. Jadi, selalu dimulai dengan ta'awudz. Saya juga menyarankan semua acara yang dilakukan oleh teman-teman dan hadirin semua itu selama ini kan mari kita mulai dengan baca basmalah. Saran saya tolong ditambahi basmalah itu iya, tetapi juga atas rahmat dan kasih sayang Allah setan boleh menggoda, masalahnya begitu. Sehingga kita perlu tambahan password untuk agar setan sadar bahwa dia memang nggak boleh menggoda, karena kita sudah minta perlindungan pada Allah dari godaan setan dengan mengucapkan dan dihayati tentunya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya proses konselingnya dalam membaca Quran harus dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khusus kalau kebetulan kita membuka Al-Quran itu surat At-Taubah, maka sebaiknya tidak membaca basmalah. Kembali ke pertanyaan Bu Anissa, apakah mungkin terjadi salah penafsiran baik oleh konselor maupun konseling? Mungkin. Tapi karena kita fokusnya bukan di penafsirannya, fokusnya Al-Quran terjemahannya itu dianggap benar gitu saja. Dan itu benarnya adalah untuk kita, karena kita yang membuka. Dan tidak boleh digunakan untuk menghakimi orang lain. Karena kalau dipakai untuk orang lain, nanti salah itu secara tafsir jelas salah. Kalau untuk sampai menyampaikan ayat itu untuk orang lain, itu nanti harus belajar ilmu tafsir. Harus ahli tafsir yang melakukan itu. Jadi kalau ulama yang sudah ahli tafsir, beliau berhak untuk mengatakan, wahai teman-teman semua, mari kita yang seperti Ustadz Syarifan Nurjan, karena beliau juga ahli dalam hal agama dan tafsir, maka beliau berhak untuk punya wewenang untuk menyampaikan ayat itu kepada orang lain dalam arti umum. Tapi kalau dalam konteks konseling ini hanya berlaku bagi konselor dan konseli saja. Sehingga kalau nanti terjadi salah tafsir itu karena fokusnya bukan di tafsir Qur'annya, prinsip yang itu prinsip
prinsip konseling Qurani ya Bu Nisa. Di prinsip konseling prinsip apa tadi saya akan bukakan yang prinsipnya ini. Prinsip dasar nih. Al-Qur'annya jangan dianggap keliru atau Al-Qur'annya nih penafsiran Al-Qur'an tidak apa-apa. Pokoknya yang penting supaya kita tidak salah. Al-Qur'annya harus kita anggap benar, jangan diubah-ubah. Tadi misalnya orang munafiknya jangan digunakan untuk orang lain. Kalau kita menggunakan orang lain itu kemungkinan sesat dan menyesatkan. Jelas salah. Jadi itu contohnya begitu. Kalau yang membuka konseling itu menemukan ilmu munafiknya ya dia sendiri harus menemukan sampai di mana letak tingkah laku munafik saya kemarin atau musyrik kemarin atau apa fasik kemarin. Kalau ketemu ayat-ayat itu kan tidak semuanya harus ketemu ayat yang membahagiakan. Jadi ketemu ayatnya yang menyakitkan itu. Ya kita harus dengan rendah hati mohon ampun pada Allah. Kalau kita meneruskan gaya berpikir seperti ini, maka bisa menjadi seperti orang munafik yang kita maksudkan itu. Karena gitulah. Dan kalau ahli tafsir mengatakan, oh sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya itu untuk orang misalnya Bani Israel, untuk misalnya kamu Nabi Hud, bukan kamu. Ya, kalau ahli tafsirnya memang begitu. Tapi dalam konteks sedang konseling, kalau dia seperti itu bisa jadi sebenarnya karakter orang Bani Israel yang dimaksud, misalnya itu orang kaum Nabi Hud yang mayoritas itu, jadi seperti ini. Sekarang kita punya tingkah laku yang seperti ini bisa seperti mereka juga. Karena gitu. Jadi Al-Qur'annya adalah kebenaran mutlak yang itu tidak bisa kita ubah. Yang kita ubah adalah persepsi nomor 2. Persepsi kita memaknai ayat itu. Tadinya yang kita anggap munafik orang lain ya karena kita yang buka ya munafiknya adalah di diri kita sendiri. Syiriknya di diri kita sendiri, kemudian fasiknya kita sendiri. Kalau pas dapat ayat-ayat itu. Jadi tidak boleh digunakan untuk mempersepsi orang lain. Tapi harus mempersepsi kita. Itu menggunakan benar-benar prinsip konseling. Karena itu namanya sekarang jadi konseling, tapi landasannya adalah Al-Qur'an. Yang ini bukan sekali lagi bukan tafsir Quran. Kalau tafsir Quran itu harus ahli tafsir. Saya harus belajar pada ahli tafsir, misalnya Ustaz bin Har tadi itu. Nah, konselor adalah memfasilitasi agar konseli mampu memperbaiki persepsinya kalau keliru tadi yang munafik tadi itu, atau menguatkan kalau sudah benar, oke itu sudah benar. Ya. Kalau sudah benar maka apa hidayah? Kira-kira gitu Bu Anissa ya, yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan Bu Anissa saya akan ketikkan. Bagaimana cara memunculkan insight itu Pak? Jadi misalnya setelah apa itu namanya, saya kan belajar dari sesi sebelumnya, itu kan ketika saya misalnya nih sebagai konseling membuka Al-Quran, terus kan mungkin tidak langsung ketemu mendapatkan insight bahwa oh ini apa hubungannya dengan masalah saya seperti apa kayak gitu. Nah itu bagaimana caranya dalam hal ini tataran praktek itu bagaimana caranya konselor itu membantu konseling. Terima kasih sekali, betul Bu Anissa. Kalau hanya satu ayat misalnya itu memang sangat berat untuk langsung kita temukan hubungannya. Maka salahnya adalah kita beruntung di Indonesia itu Kementerian Agama ya, Departemen Agama itulah membuat apa itu tafsir Kementerian Agama itu. Itu tafsir yang paling moderat menurut saya. Ya, kita gunakan model tafsir itu. Jadi semua Al-Qur'an yang diterbitkan, saya lihat juga Al-Qur'an yang di apa itu aplikasi itu sudah sebagian besar itu sudah ayatnya penafsirannya relatif. Bolehlah kita gunakan dasar. Jadi caranya adalah melihat ayat itu ditambah ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Kalau yang dari Kemenak itu kan ada kelompok ayat tuh, ada semacam subtopik. Jadi lihat dari satu subtopik itu sampai akhirnya nanti menemukan insight-nya. Jadi kalau satu ayat belum menemukan, maka perlu ditambah ayat berikutnya atau ayat sebelumnya. Sehingga menjadi suatu kelompok ayat. Kalau dalam bahasa tafsirnya dari Kemenak itu memang sudah ditafsirkan menjadi satu kelompok ayat oleh Kementerian Agama. Nah, kita ikuti tafsirnya Kementerian Agama saja. Tapi dalam konteks untuk memahami hubungan, kita sedang tidak menafsirkan. Kita terima saja apa adanya ayat itu, karena itu bagian dari ayat yang harus kita terima, sebagaimana kita menerima peristiwa dan pengalaman kita. Nanti insya Allah bisa, Mbak. Jadi kalau satu belum bisa, ditambahi ayat berikutnya, sampai akhirnya kita menemukan, atau ayat sebelumnya memahami konteks. Ditambah, kalau mau belajar lebih dalam, memang belajar tafsir. Kan sekarang ada banyak tafsir itu di website. Kita klik ada ayat itu, terus bawahnya udah tafsir itu, tafsir macam-macam. Nah, kita baca di bawahnya ini. Kalau satu ayat, kalau sulit ya ditambah ayat itu sampai menemukan insight. Fokusnya adalah sampai menemukan insight sehingga menemukan hubungan antara permasalahan tadi dengan ayat yang kita baca. Kira-kira gitu Bu Anissa. Berarti untuk konselor itu sendiri memang harus memiliki pemahaman yang lebih daripada konseling yang terkait dengan pemahaman. Sebaiknya memang dengan rendah hati konselor harus belajar ngaji, sebagaimana belajar psikologi kan ada S1, profesi, S2, S3 dan seterusnya ya. Itu juga sama, belajar ngaji juga sebaiknya begitu ngaji selesai ngaji yang kasar satu, sebaiknya ngaji lagi, jangan pernah merasa cukup untuk belajar ngaji pada ahlinya. Kira-kira ngaten nggih Bu Anissa?
Terusan Pak Sus. Sami-sami. Ternyata ada pertanyaan di chat itu, Ibu Nita. Iya, ada pertanyaan dari Mas Wijaya nih. Monggo silakan Mas Wijaya. Tempat saya chatnya malah menghilang nih, blank. Oh, saya ada. Sinyalnya, Oke, saya ada. Nanti bisa saya bacakan Mbak Nita. Silakan Pak Wijaya, Mas Wijaya. Perlu saya bacakan atau menyampaikan sendiri? Minta dibacakan, Pak. Oh, siap. Minta dibacakan. Baik, saya bacakan ya. Assalamualaikum. Saya Wijaya, gitu aja ya. Terima kasih atas forum yang bermanfaat ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan pada Pak Sus. 1. Secara teoritis, bagaimana posisi konseling Qurani dalam ragam paradigma psikologi? Mohon penjelasannya. Saya satu persatu ya, Bu Nita, Bu Nisa. Yang saya gunakan sampai hari ini, posisi konseling Qurani dalam paradigma psikologinya itu saya dekatkan dengan psikologi transpersonal dan fokusnya di logoterapi. Jadi menemukan makna dari misalnya meaning in suffering dan menemukan makna hidup dari semua kehidupan. Jadi saya belajar dari Pak Hana Jumhana, Mas Wijaya Kusuma. Saya belajar dari Pak Hana cukup sering dulu itu sampai maksudnya gitu. Kemudian penjelasannya adalah makna itu sangat personal. Kebetulan saya ingat dulu skripsi saya itu sebelum Adam Smith bikin buku udah. Mohon maaf untuk yang lain. Bu Anissa mungkin yang memutkan. Saya akan lanjutkan. Jadi dulu kebetulan skripsi saya itu tentang kebermanan hidup peserta iktikaf. Waktu itu pakai kuasi eksperimen tanpa kelompok kontrol. Jadi waktu itu fokusnya di mana? Saya nggak tahu, kalau ternyata ada ahlinya di Indonesia namanya Pak Hana Jumhana. Setelah saya lulus skripsi, alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan Pak Hana Jumhana sehingga saya belajar tentang mana hidup lebih detail. Cukup banyak Pak Hana itu menulis buku tentang mana hidup. Saya tahu saya kalau di Indonesia salah satu ahli tentang kebermaknaan hidup itu ya Pak Hana Jumhana itu. Saya menggunakan yang psikologi menggunakan paradigma itu Pak Mas Wijaya. Jadi ada bukunya yang sangat menarik namanya logoterapi. Di sana di bagian akhir Pak Jumhana menuliskan di buku logoterapi itu ada yang namanya kembang setaman kalau salah itu. Kembang setaman paradigma psikologi mulai dari psikoanalisis, behavioris, humanistik, transpersonal, kemudian ditambah oleh Pak Hana dengan Islam. Nah, saya mengikuti caranya Pak Hana itu dalam hal psikologi. Kemudian nomor 2, pada awal penjelasan, Pak Sus mengatakan bahwa apabila kliennya Muslim, maka metode ini menggunakan Al-Quran. Sedangkan jika kliennya beragama selain Islam, maka akan menyesuaikan dengan kitab suci klien tersebut. Sementara ada juga klien non-Muslim yang tidak keberatan menggunakan Al-Quran. Betul, sebagai sumber menemukan insight. Pertanyaannya, menurut pengalaman Pak Sus, bagaimana proses konseling Quran pada klien non-Muslim menggunakan kitab sucinya klien? Oke. Jadi prosedurnya sama dengan saya akan share kembali. Prosedurnya sama dengan konseling Qurani, tetapi nomor 3 ini kita ganti. Jadi yang nomor 3-nya kita ganti. Waktu itu di salah satu saya mempraktikannya di dalam konseling untuk para setingkat manajer ya, manajer menengah di salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Jadi ada salah satu beberapa pesertanya itu ternyata adalah non Muslim, sehingga saya persilakan beliau setelah menuliskan masalah, menceritakan masalahnya. Kemudian nomor 2 saya skip. Sudah langsung nomor 3, silahkan Bapak Ibu ingat, karena pada waktu itu beliau tidak membawa kitab suci, ingat yang paling diingat kalau Bapak Ibu ikut ibadah di dalam agamanya itu statement tentang apa. Yang beliau menyampaikan beberapa, itu seperti yang nomor 3 dihafal ya. Statement yang diingat terutama yang menjadi dasar kehidupan atau yang Bapak Ibu ingat akhir-akhir ini. Beberapa orang sudah menyampaikan ingatannya, kemudian saya minta ingatannya itu untuk dihubungkan dengan masalah. Jadi kalau nomor 4 juga begitu, tapi karena pada waktu itu semuanya tidak membawa kitab suci seingat saya, maka saya minta mereka untuk mengingat. Dan kalau ternyata mereka membawa kitab suci, saya minta mereka buka saja kitab sucinya dan hubungkan. Kira-kira begitu prosedurnya. Karena fokus saya bukan di memaknai bukan di tafsir terhadap kitab suci, tetapi pada menghubungkan antara apa yang ada dalam kitab sucinya itu dengan permasalahannya. Sehingga yang saya fokuskan pada insight-nya. Insight-nya beliau saat menemukan ayat itu atau menghafalkan ayat. Yang pertama, kemudian
Saya baca yang B. Bagaimana pengalaman Pak Sus dalam memberikan konseling kepada klien muslim dengan menggunakan Al-Quran? Oh iya. Jadi ketika saya menggunakan Al-Quran, kemudian saya hafal saja, misal dalam paling sering itu ya gunakan itu kalau pada yang muslim adalah Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Kasih. Jadi saya sering mengatakan dan Maha Sayang. Saya langsung menggunakan Maha Kasih. Maka jika saya mengatakan Maha Kasih, mereka sudah nyambung dah. Gitu. Dan yang kedua, puji Tuhan atau segala puji. Saya mengatakan segala puji bagi Tuhan, bukan puji Tuhan. Saya mengatakan segala puji bagi Tuhan. Mereka, dia akan menanggapi misalnya puji Tuhan. Oh iya, gitu. Jadi saya minta menghubungkan itu dengan masalah. Jadi saya gunakan yang paling sering kalau terhadap muslim menggunakan itu saya pakai hafalan yang namanya Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu menjadi senjata utama saya ketemu, bukan senjata ya, itu bagi saya itu juga penyembuh. Saya pernah sakit secara fisik namanya polineuropati dan dulu dia kemudian ditolong oleh Allah melalui manusia, salah satunya adalah dengan membaca Al-Fatihah. Dan Allah karuniakan kesembuhan yang saya jadi kaget karena kesembuhannya ternyata istilah saya itu amazing pada waktu saya berusia 26 tahun. Nomor 3, secara teknis dengan melihat proses konseling Quran ini, apakah konseling ini memiliki kriteria masalah dan persoalan tertentu agar dapat berjalan efektif? Sampai hari ini saya belum bisa membuat kriteria masalah tertentu. Saya masih menerima semua masalah, kira-kira gitu. Tetapi saya kok rasanya berdasarkan pengalaman saya ini kayaknya agak dekat dengan kognitif. Selain saya pakai tadi transpersonal dengan logoterapi, karena kan kita harus menemukan makna, maka nanti akan ada kemampuan kognitif yang harus digunakan. Artinya kalau kemampuan kognitif klien itu ternyata rendah, maka ya kita harus benar-benar membantunya untuk saya pernah kasus Merapi. Saya harus benar-benar memaknai ayat itu menjadi sangat konkret dan sangat sehari-hari. Sebagai contoh begini, Bapak Ibu yang saya ingat di tahun 2010, Bapak Ibu pada waktu para pengungsi ya, para survivor itu masih di barak pengungsian. Kemudian mereka setelah barak pengungsian di namanya huntara atau shelter. Saya menanyakan pada mereka, apa yang diingat sekarang? Mereka yang diingat itu sapi. Apa yang teringat sekarang? Sapi. Apa yang menjadi terngiang-ngiang di benak Bapak itu? Sapi. Kan mereka banyak sekali kehilangan sapi. Jadi yang diingat bukan Allah, tapi sapi. Jadi ya sudah. Kemudian saya minta mereka untuk membaca yang paling mereka ingat juga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sapi itu kasih sayang Allah. Dan segala puji bagi Allah. Maka yang diingat kembali adalah Allah. Sulit sekali untuk mengatakan kehilangan sapi, terus mengucapkan Alhamdulillah itu sulit sekali. Jadi saya ingat sekali waktu itu simbah-simbah itu terus pun dia mengucap syukur kali Gusti Allah wong sapi ini sedoso ilang. Bagaimana mau bisa mengingat Allah wong sapi 10 itu hilang, masih ada yang hutang dan seterusnya. Oke. Akhirnya ya sudah. Saya hanya mengatakan ya, mari kita ucapkan saja kalau belum bisa memanai kita ucapkan monggo kita ngendika nggih nek ngendika saged, Mbah. Kalau mengucapkan saged, Mbah. Saged Pak Sus, bisa Pak Sus. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan alhamdulillah saja. Ya belum nyaman nggak Pak udah sampai alat dolin, namun diucapkan Al-Fatihahnya. Tapi yang saya sangat syukuri adalah sekitar 2-3 minggu berikutnya saya datang setiap minggu, waktu setiap pekan sekali malam Rabu, kemudian masukkan 2 kali malam Rabu dan malam Sabtu. Di 2-3 pertemuan berikutnya, jadi 2 pekan berikutnya, mereka sudah mulai bisa memaknai itu hubungan antara semua itu milik Allah. Kemudian saya pun miliknya Allah. Dulu nggak punya apa-apa, kemudian diberi kesempatan punya apa-apa. Jadi ceritanya kalau Merapi itu kan dulu sampai tahun 70 itu banyak orang Merapi itu nggak punya apa-apa. Mulai tahun 70 mulai ada program pemerintah, 80 juga mulai program pemerintah membuatkan sapi. Mereka dapat sapi dan akhirnya sukses sapinya karena cocok di situ, sapi perah itu. Dan mereka sangat sukses, kemudian dibuat tidak ada di tahun 2010. Jadi mereka kembali dari nol lagi dan oke. Saya mensyukuri katanya. Saya bersyukur masih hidup. Alhamdulillah masih hidup. Masih bisa ketemu saudara, masih dapat bantuan dari pemerintah dan seterusnya. Nah, berikutnya setelah kemudian pindah ke Huntap, saya nanya gimana Bu yang diingat sekarang? Allah, alhamdulillah Allah. Jadi memang tidak harus selalu muncul di saat itu. Makanya saya menyadari juga hari ini siang ini kita belum tentu semuanya terus bisa menemukan hubungan dan bisa menambah hidayah. Karena saya fasilitasi dengan dalam grup. Jadi gitu ya, untuk yang secara teknis melihat konseling memikirkan masalah personal tentu belum ada masalah personal. Tapi kemungkinan besar saya merasakan mungkin akan sulit jika yang sudah skizofrenia ya. Kalau skizofrenia itu
tidak lagi bisa memaknai, tetapi itu dibacakan aja atau dia mendengarkan. Kalau yang sudah berat, gangguan berat itu saya kira mendengarkan. Seperti orang yang sudah tidak sadar, saya kira dia masih bisa mendengarkan murotal. Kemudian saya sebelum Ramadan juga dikirimi pengalaman menarik dari seorang sahabat yang mempraktikkan konseling dan terapi Quran ini. Jadi ada kasus gagal ginjal. Jadi sambil pengobatan kemudian minta tolong pada sahabat saya itu. Sahabat saya mengatakan coba baca Quran. Kalau dia memaknai kan mungkin agak berat, dia membaca Quran. Nggak mau katanya, nggak mau membaca Quran tuh nggak mau. Jadi orang Islam ini nggak mau baca Quran. Kemudian dia kalau nggak mau mendengarkan. Kapan mendengarkannya? Ya terserah kamu mendengarkannya kapan. Bisa sebelum tidur, bisa yang kamu nyaman sebelum tidur, bisa pilih yang kamu sukai. Kalau mendengarkan masih mau katanya, mendengarkan mau. Kemudian mendengarkan. Beberapa waktu kemudian itu ternyata sahabat saya itu mendapatkan kabar dari kliennya itu mengatakan, alhamdulillah ternyata pakai bahasa Inggris itu menyampaikan. Alhamdulillah itu hasil lab saya ternyata ginjal saya sudah bisa berfungsi normal. Dari ginjal parah itu sampai normal. Kemudian dia mengatakan setiap hari sebelum tidur saya mendengarkan murotal Ar-Rahman. Nah itu contoh. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa memaknai sendiri, maka menjadi terapi yang digunakan psikoterapi dengan mendengarkan murotal. Dan saya kira sudah banyak riset dari teman-teman magister profesi ya, mendengarkan murotal itu berdampak terhadap misalnya kecemasan. Salah satunya tadi cerita yang teman saya itu hasil gagal ginjal. Jadi ya saya kira itu Allah lah yang memberikan pertolongan melalui kesehatannya. Karena membaca Quran belum mau dibaca, mendengarkan saja. Mendengarkan saja ternyata dampaknya sudah besar. Itu Pak untuk Mas Wijaya. Ada tambahan ini. Ada nomor 3 ternyata ada lagi. Sepertinya banyak, Pak. Secara teknis dengan melihat proses konseling Quran ini, apakah konseling ini memiliki kriteria masalah dan personal klien tertentu agar dapat berjalan efektif? Ya, menurut saya ini hasil riset saja. Makanya sekali lagi saya mohon bantuan dari Bapak dan Ibu semua untuk berkenan ngisi skala tadi. Itu bagian dari salah satu usaha riset kami untuk bisa nanti memetakan masalah-masalah apa yang sulit diatasi. Ada satu kasus misalnya yang terakhir yang saya sedang bukan kasus saya tangani sebenarnya. Saya juga belajar dari kasus itu. Ada orang yang sangat baik, suka menolong orang lain, kemudian dia dizolimi gitu. Kemudian dia buka Quran, ketemulah salah satu ayat dalam Quran surat Yusuf. Saya merasa kalau begitu panjenengan atau saudara mohon berkenan untuk membaca surat Yusuf aja keseluruhan. Terus dia masih denial, saya itu masalah lah istilahnya. Saya nggak layak untuk seperti Nabi Yusuf. Bukan nggak layak seperti Nabi Yusuf, memang kita nggak layak kan itu Nabi, tetapi kita diminta oleh Allah untuk belajar dari kehidupan Nabi Yusuf. Yaitu sering dizolimi kan Nabi Yusuf itu sebenarnya. Tapi saya memastikan akan memunculkan situasi itu pada beliau. Kemudian saya minta beliau sendiri untuk memaknai seperti apa kehidupan Nabi Yusuf. Tapi saya melihat memang dalam kehidupannya dia banyak berbuat baik pada orang, tapi terus dizolimi lagi. Berbuat baik, dizolimi lagi. Terus begitu. Tapi dia untungnya dia nggak dendam. Pikir saya itu udah mirip Nabi Yusuf, tapi kan saya nggak akan mengatakan begitu dulu. Sampai akhirnya menemukan sendiri, dan nanti saya kuatkan. Ini sedang saya tunggu sampai beberapa waktu kalau dia masih denial untuk menolak untuk belajar dari Nabi Yusuf, dan saya akhirnya akan mengatakan dengan itu kehidupannya mirip dengan Nabi Yusuf, yaitu sering berbuat baik pada orang, ditolong oleh Allah lewat apa saja, kemudian jenengan dizolimi lagi, ditipu lagi, difitnah lagi, atau bukan difitnah, ditipu terutama itu, ya dizolimi lah. Kemudian saya tinggal meminta pesan padanya, tolong kan kalau ada mimpi, karena Nabi Yusuf kan itu salah satu ahli mimpi, ahli penafsir mimpi. Kalau mimpi sesuatu, ceritakan pada saya. Saya akan masuk lewat mimpi yang akan beliau alami. Itu masih saya belajar dengan beliau bersama. Kira-kira begitu. Jadi berjalan efektifnya memang harus dengan riset. Karena itu sekarang saya baru saja mengajak teman-teman siapa yang mau membuat riset ini, saya persilakan, nanti saya bisa membantu. Insyaallah kalau ada waktu untuk membantu yang online konseling Quraninya untuk kasus-kasus subjek Anda, eksperimenti Anda. Ngaten Mbak Nita, sampun niku atus. Dari Mas Wijaya sudah nggih? Nggih, sampun. Ada lagi enggak? Sampun nggih. Sampun, pun cekak. Pak, mohon maaf ini chat saya kok blank ya, Pak ya? Ada pertanyaan lagi enggak ya, Pak ya?
Saya cek ke atas. Tempat saya itu nggak ada, nggak muncul namanya. Terakhir yang bertanya Wijaya. Terakhir yang di chat saya itu Mas Wijaya. Oke, berarti tidak ada yang chat lagi. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Oh iya. Tapi kok tadi saya menyimpulkan berarti proses konseling Qur'ani ini sebenarnya tidak hanya fokus pada penafsiran sendiri, penafsiran biasanya kok Al-Quran itu kan tadi seperti Bapak bilang ditafsirkan secara saklek gitu ya, harus sesuai gitu. Tapi ternyata saat di dalam proses konseling itu bisa sangat subjektif, bisa sangat fleksibel. Nah, mungkin peran konselor di sini adalah menjaga supaya tetap berada di dalam rambu-rambu penafsiran yang aman gitu ya Pak ya. Fokusnya tetap konseling. Jadi mohon untuk dijaga betul bahwa prinsip konseling yang harus dijaga yaitu insight-nya itu harus dari konseli bukan dari konselor. Jadi itu kita juga cuma fasilitator gitu ya Pak ya. Ya. Supaya nanti bisa mandiri, karena kalau insight-nya masih dari konselornya nanti dia nggak mandiri. Itu belum sampai ke konseling yang sebenarnya kan. Termasuk definisi konseling Islam menurut Ustaz Hamdan tadi. Jadi Ustaz Hamdan juga mengatakan harus sampai ke mandiri itu orangnya. Nah, karena orang itu harus mengalami mandiri, maka sebaiknya konselor itu juga sudah istilahnya memperbaiki diri terus-menerus ya. Jadi bisa mandiri, kemudian santai saja, tidak perlu takut, tetapi juga tidak boleh sembrono. Karena gitulah. Jadi gimana? Itu prinsip konseling kan begitu juga ya. Konselornya ini Pak. Konselornya Pak atau? Ya, konselornya itu tidak boleh takut, tapi juga nggak boleh sembrono. Istilahnya dalam bahasa muda itu konselor harus sudah selesai dengan dirinya. Kalau konselornya itu masih punya nafsu, istilah Bu Nita kan berarti nafsu amarah bisu kan, nafsu amarah bisu kan menurut Profesor Robert Becker itu fokusnya self. Nah problemnya adalah psikolog itu kan sebagian besar teorinya dasarnya pada self, misalnya self actualization, self esteem. Nah self actualization, self esteem itu menurut Profesor Robert Becker kan dalam bukunya Kepribadiannya itu kan dulu masih memasukkannya ke dalam itu masih amarah bisu karena dia fokus untuk dirinya. Jadi konseling Quran ini tidak boleh fokusnya di konselornya yang hebat, itu enggak boleh. Itu kalau dalam bahasa Allah itu konseling yang masih nafsu amarah bisu, masih melakukannya untuk menguatkan self. Jadi dalam konseling Qurani ini konselor harus dengan rendah hati patuh pada Allah. Oh ya Allah, saya tidak sanggup kecuali atas pertolonganmu, termasuk saya nggak sanggup dari godaan setan yang terkutuk untuk mengganggu saya sebagai orang yang merasa paling mampu kan itu. Makanya kita minta a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai kita merasa ana khairum minhu. Saya lebih baik, konselor lebih baik daripada konseli. Nah, itu nggak boleh juga karena itu bisikan setan yang sangat lembut, bisikan iblis ya, ana khairum minhu. Jadi konselor itu ya pakai prinsip konselor. Konselor itu tidak boleh merasa bahwa dia yang membantu konseling. Sebenarnya yang membantu itu hanya Allah. Allah meminta kita untuk menolong Allah agar Allah bisa menolong konseli. Dalilnya kan misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang telah beriman, tolonglah Allah itu agar bisa menolongmu dan menolong orang-orang yang berinteraksimu. Kalau kamu menolong Allah masa butuh pertolongan kan enggak. Intan surullah kan artinya menolong Allah. Allah enggak butuh pertolongan, tapi Allah itu ingin menolongmu dengan kamu menolong orang lain, tapi kamu jangan merasa kamu yang menolong. Maka dimulai dengan pasut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian menolong bersama ditolong oleh Allah melalui itu. Jadi kalau sudah bersama Allah santai saja. Kalaupun keliru dalam penafsiran Qur'annya gitu, itu tidak dianggap keliru karena kontennya tidak untuk orang lain, tapi untuk menemukan makna dia bersama Allah dan dirinya. Kalau nanti setaranya dengan di tafsirnya, kalau orang bahkan yang ahli tafsir pun dia bisa jadi salah dalam menafsirkan sesuatu, tapi kalau ahli tafsir itu salah menafsirkan sesuatu, itu ahli tafsir, dia tetap dapat pahala itu. Pahala satu yaitu untuk berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menemukan jawaban, meskipun akhirnya ketika di hasil masalah dari sering itu keliru gitu, tetap dapat pahala. Sama dengan ini, kalau kita fokusnya konseling adalah membantu orang, tetapi jangan merasa bahwa kita ini sebagai orang yang membantu, tapi kita ini memfasilitasi. Kita memang dalam konteks psikologinya membantu, tapi kita sebenarnya adalah membantu kita sendiri mendapat hidayah dari Allah, dan hidayah itu kita bantu untuk membuka atau menemani konseli agar bisa menemukan hidayah dari Allah secara langsung. Maka pemaknaan ayat itu juga diminta untuk orang itu, makna ayat itu untuknya, bukan untuk orang lain. Jadi kata kuncinya gitu. Selama ayat itu hanya untuknya, baik maupun buruk,
itu benar gitu. Tapi kalau dia mulai gunakan itu saudara saya, nggak boleh udah. Kalau itu saudara saya itu orang lain, itu yang kasusnya Ibu Dita ceritakan tadi. Oh, ini yang munafik beri teman saya yang nyebel itu nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Kalaupun ahli tafsir mengatakan, oh ya betul itu bisa kalau kita ngaji pada ahli tafsir itu bisa kan. Memang ayat itu memang orang munafik dan Mbak Dita tidak termasuk orang munafik. Tapi konteksnya begini, kalau orang itu fokus begitu, nah ya konselingnya nggak jalan itu. Itu belajarnya harus ke ustadz pengajian itu, bukan ketemu konselor. Bagaimana kalau konselor juga ahli tafsir ya, itu suka-sukanya beliau menggunakan perannya saja. Tapi kalau beliau didatangi dengan maksud oleh konselingnya adalah sebagai konseling, maka menurut saya beliau harus menggunakan prinsip konselingnya, bukan prinsip tafsir. Tapi kalau misalnya mulai kebingungan, ya sudah, bisa kadang-kadang karena beliau paham tafsirnya, itu maksudnya adalah untuk. Tapi saya perlu menyampaikan bahwa untuk konseling Quran ini fokusnya mohon di konselingnya. Namanya juga menarik konseling. Ya, Pak, ya? Jadi santai saja Mbak Nita, santai saja Mbak Nita. Karena Mbak Nita sudah bisa mengkonselingi saya dengan konseling Quran ini nanti gantian. Besok Pak, belum selesai saya Pak. Ya, amin, insyaallah. Iya, tadi saya mau Mas ya. Amarah bisu tadi ya, amarah bisu itu self. Kemudian yang kedua lawama. Lawama itu kita manusiawi lah itu kalau masih merasa saya ada yang keliru-keliru dasarnya nggak apa-apa. Jadi kita keliru itu nggak apa-apa, itu menyesal. Kemudian yang ketiga mutmainah. Mutmainah itu kalau dalam konteks yang saya pahami di Quran surat Al-Fajr itu dia nggak seperti kaum Nabi Ad yang mayoritas, tidak mayoritas kaum Nabi Samud, kemudian kaum Samud, mayoritas kaum Samud, kaum Nabi Su'aib ya, Nabi Soleh. Kemudian tidak seperti Fir'aun dan sahabat-sahabatnya. Itu yang karena meskipun orangnya itu luar biasa kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuannya, tapi mereka itu merasa bahwa mereka yang paling hebat, tidak ingat pada Allah dan menganggap orang lain itu rendah, maka di mata Allah itu amarah bisu. Yang kedua, itu kata kuncinya menarik di lafzul lawamah, di fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramu wa na'am fayaqulu rabbi akram. Jadi orang-orang yang nafsul lawamah itu dia mengira kalau Allah sedang memberikan kepadanya ujian, habis ujian terus dia diberi kesuksesan atau kemudahan, terus merasa mampu, menguasai gitu, karena itu dia menganggap bahwa Allah sedang memuliakannya. Di lain waktu kemudian dia nggak bisa menjawab permasalahan, dia merasa Allah sedang menghinakannya. Kata Allah tidak begitu. Baik sedang mampu maupun tidak mampu, rezekinya sedang kuat maupun kecil, itu Allah muliakan semuanya. Allah sayangi semuanya. Nah, lafzul lawamah itu masih muncul kalau konselor masih menganggap bahwa kalau konselor itu punya masalah buruk berarti dia buruk, dan kalau konselor masalahnya ada berarti dia baik, dan dipisahkan, dibeda-bedakan, itu berarti secara dalam konseling kan tidak boleh begitu, dia harus netral saja kan itu, tidak boleh memihak kan itu, artinya dia dijaga dari nafsul lawamah. Yang terakhir adalah yang diteliti Bu Nita. Sebaiknya konselor memang berusaha betul untuk memperbaiki diri sehingga sampai Allah tuh mengaruniakan nafsul mutmainah. Apa itu nafsul mutmainah? Jiwa yang tenang, yang Allah setiap hari itu terasa dipanggil Allah, irsini. Kalau kamu punya masalah itu, misalnya kamu ayo ke sini, irsini, ayo ke sini, kembali kepadaku. Kembali kepadaku lewat Al-Qur'anku ini loh. Kembali, semuanya harus kembali kepadaku. Jangan fokusmu kembali kepada selain aku. Irsini, ayo kembali kepadaku secara personal. Kamu secara personal. Ila rabbiki, kepada yang menciptakanmu, memeliharamu. Aku yang memberimu semuanya. Kembalilah kepada aku. Kalau minta pertolongan kepada aku. Nah, itulah. Dengan ridholah kalau kamu itu nyerah hanya kepada aku. Kalau kamu masih merasa mampu, tak tunggu sampai kamu nyerah. Gitu Mbak Dita. Jadi itu pengalaman saya menyelesaikan disertasi juga Mbak Dita. Udah saya pasti. Tolonglah saya nggak mampu. Kecuali kalau pertolongan saya nggak mampu. Saya sudah ditolong oleh para promotor saya, ditolong oleh teman-teman saya, doakan oleh semua teman saya, keluarga saya. Tapi saya jangan-jangan saya nggak lulus, saya nanya sampai ke Ustaz, saya kan lulus masuk. Alhamdulillah, makasih Ustaz, mau didoakan Ustaz, disuluk saya. Kemudian kembalilah kepada Allah. Oke, saya kembali kepada Allah, ya sudahlah, saya pokoknya setiap hari hanya bisa semampu saya lah, pokoknya melakukan ibadah dan seterusnya. Yang kalau disuruh yang semampu saya kerjakan itu, tapi pertolongan bermohon pada Allah, betul. Izin rabbika dengan ridho, ya ridho pada Allah. Kemudian karena kalau kita udah ridho, insya Allah meridho. Nah itu mutmainah, jadi fokus mutmainah adalah selalu sadar bahwa kita ini kecil di hadapan Allah, sehingga melihat orang lain itu semuanya itu sama, baik yang hebat maupun yang nggak hebat itu sama di mata Allah, disayang Allah. Tidak membeda-bedakan orang. Ya, baca kata kunci adalah rendah hati. Saya kira siapapun perlu rendah hati untuk belajar sampai kapanpun, itu perlu rendah hati. Diberi masukan, diterima. Seperti ujian disertasi terus saja lah. Besok saya kalau diberi masukan oleh hadirin juga saya terima kasih. Jadi perlu rendah hati. Insya Allah nggak keliru kalau rendah hati, Mbak.
Gitu. Ada pertanyaan dari Bu Anissa, Pak Sus, ini perlu ada post-test? Kalau iya, saya akan menanyakan kembali link sebentar. Oh, post-testnya nanti habis ada pertanyaan Kamis. Pertanyaan dari Wijaya lagi, Pak. Ada pertanyaan dari Wijaya, Pak. Oke, pertanyaan tambahan. Fungsi konselor dalam konseling Qur'ani adalah mendampingi konseli untuk menemukan makna. Dan makna ini bersifat subjektif. Betul sekali, maknanya sangat subjektif sesuai dengan yang dimaknai oleh konseli. Sesuai dengan kemampuan penghayatan konseli. Betul sekali. Apakah dalam konseling Qur'ani ini juga membuat hierarki kondisi jiwa konseli sebagaimana struktur an-nafs yang baru saya? Ya, betul. Jadi, kalau jiwa yang masih kita bantu, kita rasakan belum masih selfie terus ini, masih selfie terus, masih amarah, ya sudah kita dampingi di situ dulu terus gitu. Sambil kita doakan dalam hati, Allah tolonglah kami semua, tolonglah kami semua. Betul. Kita perlu memahami, kita sendiri perlu kan ada di jiwa yang minimal lawamah untuk ketemu yang jiwa yang amarah. Tapi kita semua itu punya itu. Saya itu punya selfie-nya juga sama, kita semua itu normal. Kita punya saya punya sisi amarah bisunya, atau selfie bahasa mudahnya lah. Kata Profesor Abdul Ghani itu selfie. Kata kunci kalau ingin belajar apa itu nafsu amarah bisu, kira-kira. Waktu itu kan tahun 2016 berkeliling di UII, UAD, dan UGM, UIN. Sama, yang beliau ceritakan semuanya sama. Yang saya ingat dari beliau pesannya adalah, begitu kalian masih menggunakan semua aktivitasnya untuk self kalian masih masuk amarah bisu. Atau beliau gitu, berat sekali ternyata, hilang dari amarah bisu gitu. Nah, nggak apa-apa, karena kita sendiri sudah sadar, saya pun kadang-kadang sering, saya tuh masih sering selfie terus itu. Jadi saya sendiri masih ada di amarah bisu, maka ketemu, oke, di sini saya sedang bertemu dengan teman yang sama-sama amarah bisu, ya saya terima. Kemudian saya ajak mulai ke lawamah atau langsung ke mutmainah. Intinya gitu, saya ajak dia untuk menemukan, oke, Allah berfirman apa nih? Allah menyampaikan apa dari ayat yang telah kami. Jadi kita memahami 3 itu, kemudian apakah dalam masuk juga membuat hierarki kondisi? Oh, tidak. Saya tidak. Itu untuk saya saja. Untuk para konselor saya jelaskan karena kita harus belajar tingkatan nafsu itu. Tapi kalau untuk konseling nggak perlu kita jelaskan itu. Enggak. Untuk konseling jangan kita tingkat-tingkatkan, nanti beliau terus kayak di judge. Jadi konseling kita terima apa adanya saja. Tidak dipisah-pisahkan. Tadi hierarki kondisinya itu untuk konselor saya harapkan mulai sekarang belajar itu. Nafsu mutmainah, lawamah mutmainah, lawamah mutmainah. Kalau masih kembali ke self lagi ya kembali habis self itu. Menurut saya memang self confident itu bagus, tapi hati-hati karena kalau self confident itu tidak didaringi dengan kepercayaan pada Allah bahwa saya ini sedang diuji oleh Allah, hadza min fadli rabbi itu, maka perlu hati-hati. Untuk konselornya Pak Mas Wijaya, untuk konselnya jangan ditingkat-tingkatkan ke 3 hal itu. Konseling mengikuti fokusnya saja. Sedangkan kalau untuk kita itu kita yang tadi yang belajar tentang nafsu, karena kebetulan ada Bu Nita yang meneliti tentang nafsu mutmainah. Jadi saya belum jelaskan dalam konteks hierarki. Hierarki untuk konselornya. Kalau untuk konselinya enggak. Pak Yakum. Berarti konselor ini perlu konseling Qur'ani juga ini, Pak ya? Iya, ya momen ini kan saya gunakan dulu, untuk berarti, Pak, ya? Ya, konselor perlu mengalami, makanya saya beri mari kita belajar bersama karena saya yakin pengalaman Bapak Ibu dan peserta hadirin semua itu luar biasa. Pasti itulah saya harus percaya itu. Dan saya pun yakin sekali. Saya harus belajar dari Bapak Ibu kok. Saya harus belajar dari Bapak Ibu. Maka saya minta tolong Bu Anissa membuat grup. Iya. Supaya saya juga bisa belajar di situ. Apa sih? Makan daging-dagingan kah? Penting juga praktek konseling Quran ini juga penting untuk memahami dinamika ya Pak ya. Mengingat tadi saya sendiri juga pernah mengalami denial gitu. Sehingga emang dinamika itu perlu dipahami saat praktek langsung. Betul Bu Gita. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan mungkin terkait dengan konseling Qur'ani atau mungkin mau mencoba untuk praktek yang lain yang perlu diperhatikan atau saya kira sudah saya. Untuk ini saya itu orang Jawa Bu Nita. Orang Jawa itu kalau nggak ditutup nggak bunyi. istilah siapa itu Pak Semprot itu. Kalau nggak ditanya saya itu kesulitan untuk bisa menjelaskan. Oh gitu ya. Sudah saya yang bertanya satu pertanyaan Pak. Tadi kan kita harus berhati-hati gitu ya Pak. Harus berhati-hati karena sangat rawan dengan kesalahan akan penafsiran ngaten. Iya. Nah, adakah indikator tertentu yang bisa membuat kita insight bahwa ini salah gitu?
Atau oh ini sudah benar gitu. Ada nggak Pak indikator itu Pak? Betul. Jadi indikatornya itu Allah akan karuniai nurani kita berfungsi, yaitu habis acara itu Allah akan tunjukkan rasa tidak nyaman dengan situasi itu. Kayaknya tadi aku salah. Kayaknya aku tadi salah. Nah, disitulah letak sebenarnya yang harus diperbaiki. Nah, kemudian nanti ya sampaikanlah saya kepada kepada konseling. Saya mohon maaf, mungkin tadi ada yang keliru dan seterusnya. Kemudian biasanya konseling tidak malu, benar nggak masalah kok. Alhamdulillah. Berarti kesalahannya itu memang ada di softnya, di kelembutan dari Allah untuk mengingatkan melalui malaikat dan nurani. Kan ada kita dikaruniai nurani yang rumahnya itu kolbu. Kolbu kita itu sangat lembut, Allah akan karuniakan pasti. Kalau kita habis nolong, dalam tanda petik itu dianggap Allah menolong orang, Allah akan karuniakan intan sulul tadi. Intan sulul yang surkum, Allah akan menolongmu, salah satunya adalah pasti Allah akan memberitahukan kalau kita yang keliru itu tidak nyaman. Ada perasaan tidak nyaman. Jadi salah satu indikator paling mudah adalah kita itu tidak nyaman. Kata Nabi itu gitu, meskipun orang lain tidak ada yang tahu, tapi kita merasa tidak nyaman. Itu kan semacam dosa itu kayak gitu tuh, dosa. Nah, kita tidak nyaman kalau yang salah itu gitu. Jadi orang lain menganggap itu tidak masalah, tapi kita mau menganggap itu masalah, maka itu ada yang salah berarti. Nah, itu indikatornya. Jadi kita tidak nyaman. Yang kedua, interaksi kita dengan orang-orang sekitar itu tidak nyaman. Ada komplain dan seterusnya. Ya. Ada yang mau bertanya ternyata itu indikatornya gitu ya Bu Nita. Allah mengilhamkan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah itu, akan diilhamkan oleh Allah. Ada pertanyaan itu namanya. Monggo silakan Mbak Novi Oktavia. Monggo silakan, masih ada sedikit waktu. Ya, silakan, Mbak Novi Oktavia, silakan. Silakan Mbak Novi Oktavia. Apakah masih boleh bertanya? Akan saya jawab. Oke, bertanya lewat chat ternyata Mbak Dita. Jawab baca ya. Sebagai seorang konselor yang akan menggunakan prinsip konseling Qurani ini, kompetensi ya berarti dasar apa saja yang harus dimiliki. Oke, saya akan ceritakan yang tadi ada di PowerPoint ya. Kompetensi dasar yang perlu dimiliki. Nanti dipersilakan Ibu Anissa untuk meng-share materinya ya Bu Nisa ya. Iya Pak. Oke, ini. Kalau Anda dari alumni psikologi, mohon baca kembali ini keputusan AP2PTPI tentang kurikulum inti program studi sarjana psikologi. Kemudian ditambah, kalau Anda belajar psikologi, mohon Anda berkenan untuk belajar tafsir Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, bahasa Arab. Indikator yang paling mudah dari ini semua adalah guru ngaji Anda yang paham tafsir, paham hadis, paham akidah, paham akhlak, paham fikih, dan bahasa Arab yang ini meridhoi Anda untuk membantu orang lain menggunakan ilmu Al-Quran. Bahasa paling mudah, guru ngaji Anda meridhoi Anda, istilahnya mengijazai Anda boleh membantu orang lain menggunakan ilmu Al-Quran. Sedangkan kalian psikologi ya, lulus psikologi, kalaupun bukan lulus psikologi, S1-nya ya lulus S2-nya, dan ini pengetahuan dasarnya, keterampilan khususnya ada di situ yang syaratnya. Kira begitu ya untuk Mbak Novi tadi ya. Ada di PowerPoint tadi dan bisa dicek kembali di keputusan AP2TPI nomor 1 tahun 2015. Kira-kira begitu ya. Jadi memang sebenarnya untuk diketahui untuk semua peserta bahwa memang konseling itu adalah proses yang di dalam ilmu psikologi, konseling itu sangat harus diatur oleh, jadi intinya konseling itu kita berusaha untuk membantu orang lain untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Tetapi dalam membantu orang lain ini harus ada semacam semacam aturan, ada semacam kompetensi-kompetensi tertentu, semacam aturan-aturan yang harus dilakukan. Semacam misalnya seperti ini, di dalam konseling kita tidak boleh memberikan terus-menerus jawaban atas pertanyaan klien misalnya, karena klien harus menemukan sendiri masalahnya. Jadi yang sangat dipentingkan dalam konseling adalah kompetensi-kompetensi untuk memfasilitasi klien, seperti misalnya mendengarkan klien, kemudian memberikan refleksi, memberikan penguatan kepada pemikiran-pemikiran klien yang benar, dan mungkin memberikan koreksi atas pemikiran-pemikiran yang salah misalnya. Jadi ada keterampilan-keterampilan khusus yang diperlukan dalam proses konseling memang. Nah di sini memang kalau konseling Qurani, proses konseling dasar, kemampuan konseling dasar ini harus dipenuhi ya Pak Sus ya? Harus ada gitu ya Pak Sus ya? Jadi,
Betul, Bu Nita. Yang lebih paham Bu Nita itu karena dosen klinis. Saya harus banyak belajar sama Bu Nita. Dan mungkin saya rasa proses yang paling tepat untuk latihan adalah melatihnya untuk diri kita sendiri dulu ya Pak Nyi. Kalau memang ingin jadi konselor, kita bisa kalaupun nanti tidak selalu didampingi oleh Pak Sus gitu, karena Pak Sus tidak selalu ada gitu. Nanti mungkin bisa kita. Dan itu bukan prinsip konseling kalau masih didampingi terus. Lah ya. Nanti kalau ada masalah buka Quran gitu bisa nggak Pak Sus? Ya, iya, langsung aja. Langsung buka. Ya, itu hafalkan Quran ya. Oh gitu. Ya, betul. Jadi mungkin kalau yang setiap hari urutan baca juz 1, juz 2 ya ikuti aja juz 1, juz 2 itu ayat itu hari itu. Oh, ngatan. Ya, kira-kira begitu. Iya. Dari Bu Anissa untuk prosesnya nanti setelah Kamis depan, Bapak Ibu saya ingin berikan pengumuman bahwa insya Allah nanti saya akan melakukan proses Zoom lagi jika diperlukan pada hari Kamis depan. Jamnya sama, Kamis tanggal berapa itu berarti ya, Bu Nita? Terutama untuk mempraktekkan ini di dalam forum bersama. Nah, saya juga harus menerima. Kamis depan itu tanggal berapa ya Bu Anissa, Bu Nita? Bentar Pak, ini saya juga baru melihat. Nah, sekarang tanggal 30, berarti tanggal 6 atau tanggal 7 ya? Hari Kamis itu saya ingat. Sampai Kamis minggu depan, jamnya sama, jam 13, saya akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk acarin lagi. Jika jurusan akan fasilitasi, saya akan minta tolong jurusan. Tapi jika ternyata jurusan, saya paham jurusan dan sudah tugasnya sudah sangat banyak, nanti akan saya buat lewat UI Zoom, saya akan fasilitasi Bapak Ibu untuk melakukan ini seperti ini lagi. Tetapi sambil menunggu Kamis, Bapak Ibu bisa join di grup WA yang sudah disampaikan oleh Bu Anissa tadi ya. Di sana nanti malam nanti malam atau besok pagi saya akan memberi penugasan untuk Bapak Ibu yang berminat bergabung untuk tadi setelah Bu Nita tadi mempraktekkan konseling Qurani itu diri sendiri sebelum orang lain. Jadi nah ini bagi yang belum mengisi kuesioner mohon berpartisipasi dalam tautan ini. Tapi kalau sudah ngisi silakan bergabung dalam grup WhatsApp ini. Nanti di situ akan saya beri penugasan dan saya karena ini kan masih webinar masih mengantarkan jadi prinsip-prinsipnya nanti pas pelaksanaannya di ini grup WA ini yang bawah follow up kegiatan. Kita akan praktekkan bersama sehingga kita bisa belajar bersama di situ. Kira-kira begitu Ibu Nita? Iya, Kamis minggu depan itu tanggal 7, Pak. Tanggal 7 ya, insyaallah tanggal 7 jam 13. Nah, di grup itu nanti kan sudah bergabung di grup ya. Di grup akan kita umumkan ID dan passwordnya. Insyaallah nanti saya akan kalau nggak saya Bu Anissa lah, karena juga tim saya. Saya tim Bu Anissa. Mohon maaf ya Bu Anissa. Jadi nanti kalau nggak saya adalah Bu Anissa yang akan memfasilitasi ini. Terima kasih Bu Anissa dan Mbak Anissa. Sekarang sudah jam 15 ya? Belum? 14 menit lagi. 6 menit lagi. Mungkin 6 menit ini saya pakai untuk menyimpulkan silakan. Dengan konseling Qurani ini. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Sus itu, pada intinya adalah konseling Qurani adalah proses untuk membantu klien untuk menyelesaikan masalah yang itu didasarkan pada Al-Quran yang tetap harus mengedepankan pada kemandirian klien, dan memang penekanan dari konseling Qurani ini tetap pada bagaimana kita untuk menghubungkan antara apa yang ada di dalam Al-Quran dengan pengalaman dari klien sendiri, sehingga klien mampu untuk mengambil makna, yang makna itu akan bermanfaat untuk klien, mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dia alami. Ya, betul. Dan di dalam proses konseling Qurani ini sangat dinamis dan sangat fleksibel. Maksudnya fleksibel adalah mungkin memang belum ada ya Pak ya, aturan-aturan atau langkah-langkah yang baku gitu, dan akan sangat fleksibel tergantung pada kondisi klien. Tetapi memang karena fleksibilitas itu kita juga perlu untuk mempertahankan atau mengedepankan prinsip-prinsip utama yang perlu dipegang, yaitu bahwa Al-Quran itu benar, tujuan di sini Al-Quran klien yang harus menyesuaikan, konselor yang harus menyesuaikan dengan makna Al-Quran, dan ingat jangan sampai menyalahkan orang lain gitu ya Pak ya. Iya. Terus kita harus fokus pada perbaikan diri kita sendiri. Ya, kalau menyalahkan orang lain nggak mungkin selesai masalah konselingnya soalnya. Nggak akan selesai masalahnya. Jadi memang harus fokus tujuan konselingnya kan bukan itu.
Indikatornya mungkin tadi dilihat dari akal kita, apakah akal kita sudah semakin baik, ngoten nggih Pak nggih? Jiwa kita, kemudian apakah imannya bertambah, kemudian keyakinannya bertambah, ngoten nggih. Kemudian interaksi dengan Allah dan orang hablum minallah yang jadi lebih baik, lebih nyaman beribadahnya, yang waktu itu hubungan pada Allah menjadi lebih dekat, lebih khusyuk, dan yang berikutnya hubungan dengan alam semesta, dengan diri keluarga itu juga lebih baik gitu. Jadi itu indikator yang sangat sederhana. Hablum minallah dan hubungan itu jadi lebih baik. Jadi kalau misalnya kita habis konseling Quran ini kemudian merasa sangat dekat dengan Allah, tetapi kemudian hubungan dengan keluarga itu menjadi renggang, menjadi anak durhaka pada orang tua, kemudian suami dengan istri atau istri dengan suami punya masalah dan seterusnya. Itu indikator-indikator berarti konselingnya itu harus dicek lagi, diperbaiki. Interaksi apa namanya? Tapi ya tergantung kasusnya ya. Kalau kasusnya dia menceritakan hubungannya dengan dirinya, ya cukup dirinya dengan jadi lebih baik. Kalau dia fokusnya dirinya dengan keluarganya, hubungannya dengan keluarganya jadi lebih baik. Dan kalau saya cerita dengan rekan kerjanya hubungan dengan kerja jadi lebih baik. Jadi intinya yang tadinya dianggap masalah itu kata kuncinya menjadi masalahnya berkurang, tapi bukan dengan menyalahkan orang lain, tapi memperbaiki diri sendiri. Bukan juga dengan menyalahkan ayatnya, tapi menyadari bahwa kita itu berarti kemarin menginterpretasikan ayatnya itu harusnya berbagi. Harap itu, Mbak. Ya. Dan satu yang terakhir yang saya tangkap itu ternyata adalah bahwa ini sangat abstrak dan harus dipraktekkan langsung, kita bisa lebih paham. Ilmu itu kalau konek kanthi laku. Untuk teman-teman semuanya, ya betul, ilmu ini terutama ya Pak ya. Iya. Jadi semoga silakan teman-teman nanti bisa praktek sendiri dan kalau panitia. Saya rasa sekian dari saya sebagai moderator. Saya mewakili seluruh panitia dan Sugiharto berterima kasih atas partisipasi teman-teman semua dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Bapak Ibu bukan teman-teman, mohon maaf ini kebiasaan dengan kebiasaan kuliah ya Bu. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Su. Terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk yang mau keluar dipersilakan. Saya hormati. Terima kasih Pak Medi, Bu Ratna. Terima kasih Pak Sus, Bu Nita, dan teman-teman. Sama-sama Bu, sama-sama Bu. Terima kasih teman-teman alumni Mapro. Atur suwun partisipasi semuanya. Terima kasih partisipasinya semuanya.